dalam kegiatan ngobis atau ngobrol riset dengan tema sosialisasi cara pembuatan buku referensi. Atas nama LPPM, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta atas dukungan, arahan, dan kepercayaan yang senantiasa diberikan kepada LPPM dalam menguatkan budaya akademik, penelitian, publikasi, dan produktivitas karya ilmiah di lingkungan Unjaya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan tentunya kepada narasumber kita, Ibu Dr. Miguna Astuti dan Ibu Baik Nadira Syafadati. Terima kasih Ibu yang telah berkenan hadir untuk berbagi ilmu dengan pengalaman pada kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, menulis bukan referensi, bukan menjadi bagian dari luaran akademik saja, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi keilmian yang dapat dimanfaatkan baik oleh mahasiswa, sesama akademisi, dan masyarakat luas. Sehingga kami meyakini bahwa Bapak Ibu dosen Unjaya memiliki banyak pengalaman, banyak hasil penelitian, dan tentunya pemikiran yang sangat berharga untuk dikembangkan menjadi buku referensi. Melalui kegiatan ini, kami berharap Bapak Ibu bisa memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana proses untuk memulai, menyusun hingga menerbitkan buku referensi. Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat bagi kita semua untuk terus berkarya dan menghasilkan kontribusi akademik yang berdampak. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan. Semoga acara berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kori atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Miguna Astuti. Beliau adalah dosen dari UPN Veteran Jakarta dan juga merupakan dosen ambasador dari penerbit The Publish. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Miguna. Selamat pagi Mbak Anita. Salam kenal Bapak Ibu semua. Baik, siap Salam ya Bu kenal ya? Bu. Sudah siap ya Bu ya untuk sharing nih ke rekan-rekan dosen di Insya Unjaya. Allah. Insya Allah Insya Mbak Allah. Anita. Baik, siap. Langsung saja untuk waktu kami persilahkan ke Bu Miguna. Silahkan Bu Miguna. Baik, salam kenal Bapak Ibu semua. Salam hormat kami untuk rekan-rekan di Publish dan juga kepada Ibu Kori selaku Kepala PPM. Terima kasih banyak Ibu. Ini menarik banget ketika saya dapat surat undangannya ngobrol riset gitu ya. Seru banget kayaknya. Jadi Bapak Ibu, karena tulisannya ngobris, jadi kita ngobrol ya. Jadi nanti silakan kalau misalkan pun ketika saya sedang menyampaikan apa ya materi. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol, saya menyapa Bapak Ibu bisa ya, boleh ya kan judulnya ngobrol. Nah kalau saya aja yang cerita, jatuhnya jadinya webinar biasa kayak yang lain-lain. Kita jadi ngobrol, nanti kita diskusi, silahkan gitu ya, yang sekiranya Bapak Ibu mau sharing. Saya dengan senang hati silahkan boleh open microphone. Mungkin nanti juga akan saya menyapa terkait beberapa hal yang ada di slide saya nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi disiapkan nih jari-jarinya untuk mengetik gitu ya atau mikrofonnya untuk dibuka dan kita langsung bisa ngobrol-ngobrol. Oke, saya langsung share screen, mohon dibantu di info Mbak Anita kalau sudah terlihat. Apakah sudah terlihat ya, Bapak Ibu, Mbak Anita? Sudah Bu. Oke, Sudah baik. terlihat Bu Miguna. Sip. Aman kalau gitu kita langsung mulai Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan judul nih kita ngobrol riset. Gimana sih dari riset jadi kemudian menjadi penulisan buku dan kemudian dipublikasikan gitu ya. Nah kita berbicaranya mau nggak mau karena kita di dunia perdosenan dan di dunia akademisi, pembuatan bukunya adalah buku akademik nih Bapak Ibu. Ada buku referensi seperti yang diamanahkan hari ini dan mungkin nanti ada sedikit tambahan buku-buku yang lain yang juga mungkin bisa kita tinggal kulik sedikit sehingga masih bisa kita klaim sebagai buku teks dan masuk bisa untuk penilaian BKD ataupun SKP, kemudian jabatan fungsional dan lain sebagainya. Baik, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Anita, Bapak Ibu, dan terima kasih Mbak Anita tadi ya. Jadi saya seperti Bapak Ibu semua yang di sini kerjaan saya mengajar. Karena saya adalah dosen gitu ya, jadi ini nomor satu gitu ya. Lecture mengajar, ada ikut pelatihan, pendampingan, dan lain sebagainya.
karena masih ada di komponen yang pertama itu sama seperti Bapak Ibu semua. Yang kedua juga karena saya juga sebagai dosen harus tridharma seperti Bapak Ibu semua yang hadir hari ini sebagai researcher nih Bapak Ibu. Jadi di sini cuman kerenannya aja nih researcher, dan kemudian karena saya dosen, seperti Bapak Ibu semua melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi, saya adalah pelaku pengabdi kepada masyarakat. Jadi, kita bilangnya kalau bahasa kerennya filantropis gitu ya Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu juga, saya adalah penulis buku dan alhamdulillah selain keempat apa namanya kegiatan atau aktivitas di atas, saya juga adalah seorang marketing consultant, baik itu untuk perusahaan-perusahaan di skala mikro, kecil, menengah maupun beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia, kemudian Malaysia dan Thailand. Saya juga alhamdulillah pelaku bisnis Bapak Ibu. Jadi kolaborasi sama mahasiswa ada dari kegiatan apa namanya wirausahaannya, kemudian dilanjutkan jadi usaha sampai sekarang masih berjalan alhamdulillah gitu ya. Pembagian hasil juga teman-teman ini masih semangat gitu ya, katanya biar semakin semangat cari duitnya, jadi pembagian hasilnya harus jelas katanya gitu ya. Kemudian dengan alumni juga ada, dan kemudian dengan beberapa rekan dosen pun kami juga ada yang membuat bisnis gitu ya, dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Dan seperti tadi disampaikan, hari ini saya hadir selaku apa dosen ambasador dari penerbit Dipaplis. Baik Bapak Ibu, ini dikit aja biar kita tidak keluar dari jalur yang akan kita diskusikan hari ini ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita akan berbagi perspektif dan praktik baik terkait bagaimana sih strategi kita bisa meningkatkan produktivitas riset melalui publikasi buku, terutama buku referensi. Terus kita penyegaran nih Bapak Ibu, gimana sih mengembangkan riset itu menjadi bahan ajar dalam konteks kita hari ini adalah buku nih Bapak Ibu yang punya nilai publikasi. Maksudnya di sini apa? Bisa diklaim di Google Scholar, bisa diklaim di Sinta, kemudian bisa diklaim untuk BKD-nya Bapak Ibu di Sister terbaca gitu ya. Kemudian kalau di kampus, ini saya nggak tahu nih Bu Kori, di kampus Unjaya apakah Bapak Ibu dosennya juga harus menyetorkan sasaran kinerja pegawai atau SKP ya? Kalau di kami itu wajib, jadi kita sinkron nih Bapak Ibu antara SKP, BKD, kemudian untuk di fungsional, jabatan fungsional. Jadi semuanya sudah apa ya bahasanya, kita sudah buat roadmap untuk nyampe ke sana. Jadi mungkin nanti ada praktiknya juga deh kita di belakang coba kita contohkan gitu ya. Jadi insya Allah yang ketiga kita semoga bisa berbagi ada waktunya nanti untuk pengalaman dan praktik baik. Nah, Bapak Ibu, ini saya mau tanya nih, di Unjaya rata-rata jatuhnya nih rekan-rekan dosen yang hadir hari ini saya mau menyapa nih, ada berapa nih? Ada 29 bersama saya dan perwakilan dari Dipablis ya. Ada Ibu Afi, ada Ibu Anissa, Bapak Darussalam, semoga ini benar nih saya nih. Ibu Dwi Kartika, Bapak Edi Tri Cahyono, kemudian ada ini dari Farmasi Unjaya, mohon izin ini Bapak atau Ibu dengan namanya siapa, boleh mungkin diganti dengan ada Ibu Francisca, kemudian mana lagi nih? Ibu Francisca, kemudian Ibu Kori, tadi Ibu Kepala LPPM-nya sudah pasti ini memantau terus gitu ya. Kemudian ada Ibu Krisna, kemudian ada Ibu Maria, ada Ibu Masta, kemudian Ibu Novita, ada Ibu Erna, ada Ibu Puji, ada Ibu Rahayu, Ibu Ratih, Ibu Rika, ini Bapak Riris, oh Ibu apa? Ibu atau Bapak Riris nih. Terus ada Bapak Sido, Ibu Sumayyah. Nah, ini yang hadir-hadir nih baru ini nih. Oke. Nah, saya mau tanya nih, mungkin bisa dibantu siapa nih dari Unjaya mungkin bisa menjawab. Rata-rata di sini sudah sejauh mana nih proses produktivitasnya Bapak Ibu? Kalau mengajar sudah pasti meneliti, melakukan, mungkin ada yang stuck gitu ya. Pengabdian masyarakat juga mungkin melakukan, mungkin ataupun walaupun beberapa mungkin ada yang stuck untuk di beberapa tahapan. Publikasi artikel, nulis buku, sudah di HKI-kan atau belum punya HQ atau tidak? Pernahkah menjadi reviewer gitu ya, atau menjadi editor, dan kemudian berkolaborasikah secara nasional atau internasional gitu ya? Kenapa produktivitas akademik ini penting Bapak Ibu? Mengajar bisa jadi buku. Meneliti pengabdian masyarakat bisa jadi buku, publikasi artikel bisa jadi buku gitu ya. Dari hasil riset dan pengabdian masyarakat bisa dihakikan gitu ya. Reviewer, editor bisa untuk jurnal-jurnal atau jadi reviewer dan editor buku pun bisa gitu ya. Kolaborasi nasional maupun internasional ini bisa meningkatkan reputasi dan juga kekuatan akademis kita baik secara nasional maupun internasional. Jadi mana-mana aja nih Bapak Ibu yang sudah dilakukan kita checklist gitu ya. Namun ini
memang ya walaupun kayaknya kalau dibilang tridharma kayaknya kita lebih ya, kayaknya penta aja udah lebih gitu. Nah, terlepas dari semua kegiatan atau aktivitas yang seharusnya kita lakukan nih di dunia perdosenan, memang ada, saya akuin ini juga kadang terjadi sama saya gitu ya, dan beberapa rekan-rekan dosen ini, saya sekarang hobi nih nanyain yang bagian ini nih kepada teman-teman ketika saya menjadi narasumber untuk webinar gitu ya, ataupun seminar secara offline. Saya mau tanya juga nih, apakah Bapak Ibu yang hadir di sini juga mengalami hal yang sama? Jadi dalam menulis dan mempublikasikan buku ini rata-rata dosen ini tantangannya nih ada beberapa nih. Pertama, dibilang beban mengajar banyak, aduh masih belum selesai nih kegiatan administrasi, belum kelar apa segala macem. Aduh harus penelitian, harus pengabdian gitu, aduh ngurusin BKD gitu. Jadi kayaknya keterbatasan waktu menulis itu jadi kendala utama disampaikan gitu. Jadi tantangan yang sangat luar biasa gitu, ini nomor satu. Tantangan yang kedua adalah, aduh kayaknya kok pengen ide sih kayaknya perasaan ada, tapi gimana ya caranya supaya konsisten punya waktu untuk nulis gitu ya. Jadi idenya ada, materinya ada, karena saya yakin Bapak Ibu bikin PPT terus perkuliahan gitu ya, punya PPT gitu. Notes-notes juga banyak, tapi kok untuk jadi buku kayaknya berat banget. Jadi mulainya susah gitu ya, kalau udah mulai pun jaga konsistensi supaya jadi bukunya selesai itu susah nih, nomor dua nih tantangannya. Yang ketiga, kadangkala sulitnya lagi adalah menentukan mau nulis buku apa gitu ya. Ini juga kadangkala jadi kendala nih Bapak Ibu. Yang keempat, ini juga beberapa rekan dosen menyatakan bahwa, Bu, saya sudah punya naskah, sudah punya manuskrip buku. Tapi saya bingung nih, habis ini saya mau kemana ya, nerbitinnya ke siapa ya, prosesnya seperti apa. Kendala atau tantangan yang keempat rata-rata ini ada juga gitu ya. Ini hasil survei nih Bapak Ibu semua ini adalah kurang memahami proses penerbitan. Yang kelima tantangannya Bapak Ibu, kadang-kadang materi sudah ada gitu ya, terus kemudian publikasi punya, laporan penelitian punya, tapi tidak dikembangkan menjadi buku. Jadi ya udah stuck laporan jadi laporan. Stuck RPS ya RPS saja gitu ya. Stuck PPT ya PPT saja. Tidak dikembangkan menjadi buku, ini tantangan yang kelima. Jadi materinya ada, bahan ajarnya ada, tapi sulit sekali kayaknya untuk menerjemahkan itu menjadi buku. Ini tantangan yang kelima. Yang keenam, ada beberapa dosen yang sudah punya pengalaman nulis buku. Mungkin ini dapat pengalaman pertama nulis bukunya yang tidak indah, alias nulis bukunya pengalaman pertamanya publikasinya nggak bagus gitu ya. Ini juga ada nih, sempat nih kejadian. Saya pun dulu mengalami Bapak Ibu. Jadi ternyata saya udah nulis, terus udah publikasi, waktu belum ketemu sama penerbit dipublish nih waktu itu. Ternyata dianggap buku saya itu tidak sesuai dengan kriteria buku akademik yang mau saya tuju. Jadi saya klaim itu, misalkan ya, saya klaim jadi buku monograf, ternyata tidak dianggap itu buku monograf. Kenapa? Karena dianggap nggak punya kebaruan, referensinya dianggap tidak memadai, citasinya dianggap gimana oleh reviewer sehingga tidak mendapatkan nilai. Jadi merasa kayak, aduh nih ya, aku nulis buku sia-sia banget nih, nggak kebaca. Ada lagi gitu ya, yang ketika nulis buku kesulitan memenuhi standar akademiknya adalah terkait ternyata salah memilih penerbit nih. Sempat juga saya kejadian nih Bapak Ibu. Jadi kalau ini tadi di nomor 6 ini kesulitan memenuhi standar akademik bisa dari sisi kualitas bukunya gitu ya, sehingga tidak bisa diklaim untuk BKD atau SKP gitu ya. Dan untuk gabung, ada juga yang penerbitnya justru bikin masalah gitu, karena waktu itu saya pernah bukunya itu tidak bisa tersinkron di baik itu di Google Scholar maupun di Sinta gitu ya. Sudah coba dimasukkan ISBN-nya tapi ternyata tidak terbaca di Sinta. Waduh, ini saya stres banget gitu ya. Alhamdulillah sih selama ini pengalaman dengan penerbit dipublish tidak pernah ada masalah yang kedua. Jadi alhamdulillah aman sentosa saya nih. Ya, nah kemudian ada lagi tantangan yang ketujuh adalah biasanya bikin buku, tapi kelupaan tidak dicocokkan dengan kebutuhan di BKD dan jabatan fungsional. Jadi saya senang banget nih materinya hari ini adalah ngobrol riset gitu ya. Gimana caranya kita mengintegrasikan atau mengkonversikan hasil riset kita menjadi buku sehingga bisa membantu komponen penelitian atau bidang 2 kalau di dalam BKD dan kemudian jabatan fungsional. Karena rata-rata ketika mengajukan jabatan fungsional kurangnya di situ gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang hadir hari ini, ya sekarang silahkan disiapkan jari-jarinya. Mau nyalakan mikrofon boleh. Saya mau tanya, kalau di Unjaya
rata-rata tantangannya Bapak Ibu yang dirasakan dalam menulis buku ini yang mana yang menjadi tantangan utama? Apakah yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor enam, atau nomor tujuh? Atau jangan-jangan semuanya? Atau Bu, saya nomor satu dan nomor tiga. Bu, saya nomor satu dan nomor dua. Bu, saya nomor lima dan nomor tujuh. Silakan diketikkan. Saya ingin tahu nih Bapak Ibu yang hadir hari ini, rata-rata permasalahannya ketika menulis buku, mempublikasikan buku di mana? Boleh silakan ini. Saya tunggu nih. Atau boleh saya menyapa nih Bapak Ibu yang hadir. Siapa ya? Ada Pak Puji, Pak Puji Winar. Boleh nih Bapak. Bapak merasakan Pak yang ketujuh ini kira-kira di mana Pak? Silakan boleh sharing-sharing Pak. Ini Bu Dwi Kartika Rukmi juga sudah mengetikkan ini di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang lain saya tunggu. Ini tantangan utamanya Ibu Dwi adalah nomor satu, ya, keterbatasan waktu menulis karena kesibukan lain-lain, dan kemudian beserta nomor tiga, bingung mau menulisnya buku apa. Silakan Bapak Ibu yang lain, masih saya tunggu nih. Kira-kira yang mana nih? Apakah kendalanya Bapak Ibu adalah keterbatasan waktu, sulit mulai menulis gitu, kesulitan, atau jaga konsistensi menulisnya sulit gitu ya. Menentukan jenis bukunya bingung gitu ya, nggak paham proses penerbitan, bahan ajarnya punya tapi enggak diapa-apain gitu ya, itu nomor lima. Kesulitan memenuhi standar akademik, atau nomor tujuh nih, yang mana nih yang belum terintegrasi. Kadang-kadang rajin udah gitu tapi lupa yang nomor tujuhnya nggak dicocokin gitu. Coba nih, masih saya tunggu, silahkan nih, ini udah ada lagi nih yang menjawab nih. Ada Ibu Sumaya menyatakan nomor satu dan nomor lima ya. Oh, jadi punya nih berarti nih. Bu Sumaya nih udah punya nih bukunya nih. Mbak Anita dicolek nih, nanti tinggal nih Bu Sumaya nih, udah tinggal dikit lagi jadi nih kayaknya bukunya nih. Terus Ibu Fajriati ini nomor satu dan nomor dua. Rata-rata saya juga kebanyakan gitu. Kalau sudah ini pengen nulisnya itu, aduh kadang-kadang malesnya gitu ya. Ini Bapak Sujoyo, ini berarti sudah aktif nih Bapak nih. Kendalanya di nomor 6 dan nomor 7 nih. Oke, nanti juga kita ada di bagian akhir gimana nih supaya bisa mengatasi tantangan yang nomor 6 dan nomor 7 gitu ya. Dari yang lain silakan masih boleh dituliskan gitu ya. Untuk kita sekalian survei singkat kendalanya rata-rata di Unjaya seperti apa. Moga-moga nanti bisa kolaborasi lanjutan sama rekan-rekan di Publish ya Mbak Anita. Siapa tahu ada webinar tambahan yang lain gitu untuk mengatasi tantangan yang mana nih, boleh gitu ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain juga gitu ya, kita lanjut. Bapak Ibu, meski di balik berbagai tantangan ini, mau nggak mau publikasi itu tetap penting. Terutama untuk kita, karena BKD mau nggak mau tiap semester itu kita dinilai Bapak Ibu. Jabatan akademik gitu ya, kalau kita nggak punya publikasi, wah salam kita gitu ya. Jabatan akademik untuk di komponen penelitiannya bisa kurang persentasenya, maka akan sulit untuk mengajukan jabatan akademik. Serdos Bapak Ibu ya, kalau BKD-nya nggak memenuhi otomatis serdos nggak dapat, alias pundi-pundi berkurang gitu ya setiap bulannya. Dan Bapak Ibu, reputasi akademik, jujur publikasi itu ngangkat banget. Seperti Bapak Ibu tahu, sekarang ketika kita mau naik jabatan akademik untuk gelar tertentu, itu ada kesyaratan harus kita sudah pernah menerima hibah. Nah, kalau kita mau mengajukan proposal untuk hibah saja, ada syarat skor kita harus berapa nih kalau di BIMA. Ada di beberapa hibah-hibah, ini kebetulan saya pernah dapat dari Indofood hibah gitu ya, penelitian, kemudian juga dari BRIN juga pernah dapat, hilirisasi juga pernah dapat. Kalau mereka pertimbangannya mungkin bukan Sinta, tapi lebih kepada Google Scholar-nya. Kemudian dicocokkan juga dengan Garuda atau Orchid ID-nya gitu ya. Saya dengan NGO juga pernah gitu ya, dari luar gitu ya. Itu hibah penelitian yang dia lihat adalah H-index sama I-10 index. Jadi Bapak Ibu, itu reputasi akademik gitu ya. Jadi publikasi itu penting. Jadi kalau kita kurang publikasinya, ingat penghitungan H-index dan I-10 index itu adalah dilihat juga dari keaktifan kita menerbitkan yang terbaca di Google Scholar. Jadi kalau dalam 1 tahun ada kita missing nih Bapak Ibu, nggak ke-upload atau nggak kebaca di Google Scholar, maka indeks kita bisa jadi akan stuck atau bahkan turun gitu ya. Sedangkan untuk institusi, kalau Bapak Ibu publikasi ada gitu, publikasinya kemudian dimanfaatkan gitu ya oleh masyarakat banyak alias disitasi, akreditasi bisa meningkat. Nah ini kalau ngomongin per kampusan ini ada IKU atau indikator kinerja utama, dengan Bapak Ibu publikasi bisa membantu pencapaian IKU-nya kampus, dan paling penting ini rankingnya kampus juga bisa naik. Unjaya pasti ini Bu Kori udah
seneng banget nih kalau misalkan teman-teman publikasinya bisa ngebantu rankingnya gitu kan, karena LPPM nih biasanya punya target ini nih harus ranking gimana di tahun berapa gitu ya. Dan pastinya Bapak Ibu publikasi itu harapan kita gitu ya, publikasinya ini bisa jadi bentuk transfer pengetahuan kita dan bisa jadi solusi untuk masalah nyata di masyarakat. Jadi asumsinya gitu ya Bapak Ibu, kalau kita punya buku kita disitasi atau punya publikasi artikel-artikel kita disitasi, maka insya Allah bisa ngebantu di komunitas penelitian, berarti tulisan kita terpakai bermanfaat gitu ya. Dan ini gitu ya bisa menjadi poin ranking buat institusi dan poin reputasi akademik untuk kita sebagai dosen. Investasi Bapak Ibu publikasi itu. Jadi mungkin nggak kelihatan langsung, tapi insya Allah tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Jamin saya. Oke, sekarang bagian satu nih penting nih Bapak Ibu. Nanti mungkin jadi contoh buat ada contoh realnya juga. Coba kita cek and recheck siapa nih di antara Bapak Ibu yang sudah mulai gitu menerapkan bagaimana sih riset ini supaya jangan sampai riset laporannya udah jadi satu tapi cuma jadi satu luaran alias cuma jadi satu artikel aja misalkan, atau jadi satu buku aja misalkan gitu ya. Gimana kita punya satu aktivitas supaya bisa jadi multi output nih Bapak Ibu. Kayak gimana sih sebenarnya multi output itu, berarti ya macam-macam ya Bapak Ibu bukunya. Jadi dari satu penelitian gitu ya. Kalau saya bilang pengabdian, saya biasanya konteksnya adalah penelitian juga nih. Kenapa? Karena pengabdian masyarakat itu adalah penelitian yang sifatnya kuasi eksperimen. Jadi biasanya pengabdian ya bisa kita klaim sebagai bentuk luaran untuk riset, untuk luaran-luarannya atau output-outputnya. Jadi ini beberapa luaran gitu ya Bapak Ibu yang kita bisa hasilkan dari riset kita nih. Jadi Bapak Ibu sekarang nih saya mau tanya nih, coba diketikkan lagi boleh, atau buka mikrofonnya silahkan, boleh banget gitu ya. Bapak Ibu kalau sudah riset, udah jadi laporan nih, dari LPPM Unjaya mungkin menyediakan dana atau hibah internal gitu ya untuk Bapak Ibu penelitian atau pengabdian. Kemudian udah jadi laporannya udah di submit gitu ya ke LPPM. Apakah Bapak Ibu cuma jadi artikel aja, cuma jadi proceeding aja atau artikel plus proceeding, atau kemudian jadi buku aja atau artikel plus buku gitu ya, atau proceeding plus buku, ataukah Bapak Ibu bisa dapat berapa penelitian, berapa output nih dari satu penelitian. Boleh sharing-sharing nih di share, boleh di kolom chat apa namanya, Bapak Ibu rata-rata dari satu penelitian atau satu pengabdian masyarakat jadi berapa macam output. Artikel berita kita nggak masukkan dulu ya Bapak Ibu, karena ini kita konteksnya adalah publikasi artikel jurnal ataupun buku. Boleh silakan nih, jadi bahan pembelajaran juga bisa. Silakan, saya mau tahu nih, Bapak Ibu dari penelitian dan pengabdian masyarakat bisa jadi berapa luaran? Kalau artikel saja berarti satu, proceeding saja berarti satu, artikel proceeding berarti ada dua luaran saya atau dua output. Kemudian kalau saya artikel sama Haki Bu gitu berarti jadi dua juga gitu kan. Silakan nih, saya pengen tahu berapa banyak maksimum Bapak Ibu dari satu penelitian jadi berapa banyak output. Coba saya pengen tahu. Ini sudah ada yang apa namanya, menyapa nih, ada Ibu Riris, Ibu atau Bapak Riris, Bu Riris atau Pak Riris, boleh dong buka mikrofon biar saya tahu, nanti saya salah-salah terus nih manggilnya. Ada Ibu Novita, artikel juga gitu ya, silakan yang lain boleh, masih saya tunggu. Bapak Ibu ini yang lain gimana? Outputnya apa saja? Berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, dari satu publikasi atau satu penelitian itu. Silahkan boleh dituliskan, diketikkan di kolom chat, atau boleh dinyalakan mikrofonnya, kita sharing-sharing. Nah, Bapak Ibu, kenapa multi output itu penting gitu ya? Ini contoh sederhana aja ya Bapak Ibu. Multi output itu penting karena Bapak Ibu, kalau misalkan gitu ya, kita dari satu penelitian atau pengabdian masyarakat itu jadi banyak luaran, jadi manfaatnya juga makin kerasa untuk si penelitian kita itu Bapak Ibu, bisa memberi banyak dampak gitu ya. Nah, kebanyakan kesalahan ketika kita melakukan penelitian, biasanya begitu penelitian jadi laporan terus selesai di situ gitu ya. Padahal penelitian kita ini bisa, atau pengabdian masyarakat ini bisa menjadi luaran akademik yang lumayan banyak nih Bapak Ibu, bisa maksimum, enggak sih, mau lebih juga boleh Bapak Ibu. Bisa jadi 10 luaran yang berbeda gitu ya. Artikel jurnal gitu ya, kemudian buku, haki, bisa diprosidingkan gitu ya, mau internasional atau nasional, bisa jadi video pembelajaran gitu ya. Ini juga setahu saya di Publish juga sudah punya paketnya nih, nanti di-share-share juga sama narsum yang kedua. Jadi policy brief bisa gitu ya. Risetnya jadi aktivitas pengabdian masyarakat gitu ya, untuk ngasih pelatihan atau pendampingan ke masyarakat, ini juga bisa.
jadi dataset, kemudian datasetnya dipatenkan juga bisa, jadi prototipe software juga bisa gitu ya. Jadi wah pokoknya banyak nih Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu, ini yang kami lakukan gitu ya, ini tim saya gitu dan beberapa rekan dosen di UPN. Jadi ini ada satu penelitian kami hibah Bima kebetulan karena waktu itu memang dapat dananya lumayan besar gitu ya. Dari satu penelitian ini Bapak Ibu, penelitian kami waktu itu berjudul Strategi Pemasaran UMKM 4.0 gitu ya melalui analisis perilaku konsumen. Dari hasil ini gitu ya, begitu jadi laporan, ini kami breakdown Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ini kami bisa jadi dapat 6, sebenarnya 8 sih, kami 8 output sebenarnya. Jadi waktu itu yang kami lakukan adalah nomor satu, jadi artikel Q1 gitu. Ini sudah publish, bisa dicek nih nanti boleh ada di Google Scholar saya juga ada, di Sinta juga ada, judulnya seperti tertera gitu ya. Plus ada jadi artikel Q1, ini saya juga buat jadi artikel Sinta 2. Secara etika datanya bagaimana Bapak Ibu? 45% dari data kuantitatif plus data kualitatif saya pakai buat jadi publis di artikel Q1. Sisa data yang 45%-nya saya pakai buat jadi artikel Sinta 2, Bapak Ibu. Yang kuantitatif 45% data kuantitatif. Nah, sisa 10% data kuantitatif saya pakai buat jadi book chapter. Kemudian kombinasi dari 3 ini, kemudian beserta laporan penelitian gitu, dan saya tambahkan juga dari beberapa referensi kajian teori yang lain jadi buku ajar Bapak Ibu. Modelnya atau modulnya, jadi kami ada haki itu ada 2 sebenarnya waktu itu Bapak Ibu kami ajukan. Jadi hakinya ini sebenarnya jadi 2 nih output kami. Yang pertama kegiatan kami ini, penelitian ini kami jadikan abdi mas dulu nih Bapak Ibu. Jadi kami bikin pelatihan buat mitra UMKM gitu ya. Dan ini jadi luaran lainnya juga nih, jadi output nih Bapak Ibu. Terus kemudian karena penelitian kami tentang keluhan konsumen adalah bagaimana kita ngelatih rekan-rekan UMKM ini supaya ngatasi keluhan konsumen waktu itu. Nah, sudah begitu modul pelatihannya kami hakikan lagi gitu. Jadi kami punya modul pelatihan abdi masnya itu kami hakikan. Terus kemudian kami jadi dapat sertifikat gitu ya dari si UMKM-nya sebagai narasumber pelatihan terkait keluhan konsumen gitu. Terus kemudian juga kami buat jadi materi perkuliahan jadi PPT kami masukkan gitu ya. Kemudian kami buat juga jadi buku ajar ini kami manfaatkan juga jadi materi perkuliahan, jadi video pembelajaran juga. Jadi sebenarnya lebih dari 8 yang output kami untuk penelitian kami di tahun 2024 ya. Tahun 2025 kombinasi juga Bapak Ibu. Jadi kebetulan 2025 kami alhamdulillah dapat riset lumayan banyak, total kami hibah dapat sampai 8 atau 10 gitu ya, sehingga tidak bisa sebanyak ini gitu ya dapat outputnya, karena kami harus memastikan semua penelitian kami yang dapat hibah tadi 10-nya semuanya luarannya tercapai dulu yang wajibnya gitu. Jadi waktu itu kami hanya 2 atau 3 luaran saja gitu ya untuk yang tahun 2025 penelitian gitu. Nah ini Bapak Ibu silakan boleh nih Bapak Ibu nanti kalau mau intip-intip, kita mau diskusi-diskusi strateginya untuk bisa seperti ini bagaimana. Nah, kita masuk nih Bapak Ibu ke buku akademis yang materi utamanya hari ini nih Bapak Ibu gitu ya. Jadi gimana sih kalau kita berbicara mengenai buku? Kenapa harus buku gitu ya Bapak Ibu? Buku itu jadi kontribusi nyata. Buku jadi dokumentasi keilmuan kita, kepakaran kita gitu ya. Kemudian bisa buat luaran BKD, Bapak Ibu ingat sekali lagi. Kadangkala dosen permasalahannya adalah di bagian penelitian persentase kurang ketika mengajukan jabatan fungsional. Nah, buku ini bisa jadi luaran BKD. Ingat Bapak Ibu, jabatan fungsional harus yang termasuk di dalam BKD. Kalau Bapak Ibu nggak masukkan ke sister, nggak masukkan di BKD, nanti nggak bisa diklaim untuk jabatan fungsional. Makanya luaran BKD ini penting banget gitu ya, bagian buku gitu ya. Kemudian jabatan fungsional jadi branding kita karena ada di Google Scholar, ada di Sinta dan lain sebagainya. Dan jadi warisan nih gitu ya Bapak Ibu. Buku kita ini bisa jadi warisan. Silakan ada mahasiswa yang butuh diberikan gitu ya. Ini jadi amalannya kita juga Bapak Ibu, bermanfaat untuk mahasiswa gitu ya. Nah, buku akademik jenisnya apa? Buku ajar iya, ini untuk perkuliahan masuknya di komponen 1 alias pendidikan dan pengajaran ya Bapak Ibu kalau di BKD dan Japung. Kemudian ada monograf, buku referensi dan buku chapter, ini masuk di komponen kedua yaitu penelitian gitu ya kalau di dalam BKD. Nah, yang kita akan bahas nih hari ini Bapak Ibu adalah konversi riset nih Bapak Ibu. Yang dititipkan kepada saya adalah buku referensi, mungkin nanti juga ada Bapak Ibu nanti kita bisa nih mengolah. Jadi kalau sekarang buku ajar itu dari hasil penelitian itu boleh. Monograf itu sudah pasti. Nah, stylenya itu kurang lebih sama nih Bapak Ibu. Nanti kita diskusi. Walaupun nanti judulnya saya buku ajar itu sebenarnya bisa diklaim untuk menjadi
tipe buku teks lainnya gitu yang Bapak Ibu bisa klaim juga gitu ya untuk BKD dan ataupun untuk Jakpung gitu ya. Oke, sumber buku akademik apa saja sih Bapak Ibu? Hasil riset paling utama sesuai yang akan kita diskusikan hari ini. Bapak Ibu punya disertasi, silakan boleh dari tesis yang sudah pernah mungkin tapi belum pernah jadi buku, boleh kemudian dibukukan. Dari pengabdian masyarakat bisa. Modul perkuliahan aja sama bahan ajar juga bisa Bapak Ibu. Artikel penelitian kita yang udah dipublish pun bisa kita jadikan sumber untuk buku akademik kita. Ini silahkan nih Bapak Ibu. Sumbernya banyak untuk bikin buku. Nah, tadi kebanyakan mentoknya adalah di nomor 1 atau di nomor 3, ada yang mentoknya di nomor 5, sekarang kita diskusi. Nah, gimana ya caranya supaya kita bisa mengkonversi riset kita menjadi bentuk buku gitu ya Bapak Ibu. Nomor 1, Bapak Ibu, idenya dulu, fokuskan dulu gitu ya. Biasanya kalau dari hasil riset itu kan berarti Bapak Ibu sudah ngumpulin data dulu, udah analisis data gitu ya. Kemudian ini udah jadi laporan riset nih. Kalau sudah Bapak Ibu, susun kerangka bukunya. Ini nomor 1. Susun kerangka buku. Jadi Bapak Ibu jangan mikirin judulnya dulu, judulnya belakangan bisa. Atau ada juga tipe orang yang, aduh saya kepikiran judul ini nggak apa-apa. Oke, ada yang punya tipenya itu cara berpikirnya adalah kalau sudah punya gambaran atau bayangan di depan, dia langsung bisa bikin kerangka boleh. Tapi kalau ternyata nanti bukunya udah jadi, terus ternyata judulnya nggak matching, tinggal sedikit dimodifikasi aja judulnya gitu ya. Jadi nomor 3, silakan mulai dulu susun kerangka buku gitu ya. Kemarin juga beberapa kali webinar itu dosen selalu rekan-rekan dosen itu ada banyak yang bertanya adalah gimana caranya saya mulai nulis buku. Hal pertama yang harus saya lakukan itu apa sih gitu ya. Boleh nanti kita diskusi gitu ya pada saat Q&A gitu ya. Dan kalau sudah silakan masukkan konten-kontennya, isi-isinya, naskahnya gitu ya. Bagian meninjau, memperbaiki, melengkapi itu di bagian akhir gitu ya, Bapak Ibu. Ini pengalaman saya adalah kalau nulis buku itu biasanya gini. Dulu pernah saya punya pengalaman nulis buku itu nomor 1, bab 1 itu saya pengen sempurna dulu baru lanjut ke bab 2, bab 3 dan selanjutnya. Tapi ternyata Bapak Ibu sempurna itu bukan milik kita Bapak Ibu. Susah saya mau menyempurnakan bab 1. Gara-gara saya punya mindsetnya mau nyempurnain bab 1 dulu, akhirnya bab 2 dan seterusnya nggak jadi-jadi sampai sekarang Bapak Ibu gitu ya. Akhirnya saya tinggalkan itu tuh saya buatlah draft yang lain gitu ya. Dan alhamdulillah selesai dengan jangka waktu sebulan. Itu ada yang pula yang selesai dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu. Jadi Bapak Ibu ternyata memang style berpikirnya orang beda-beda. Saya nggak tahu nih style Bapak Ibu gimana, tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu fokus di bab 1 terus gitu ya. Jadi saran saya adalah bikin draft 1 sampai selesai, kemudian bikin kerangka untuk subbab-subbabnya kira-kira mau apa aja gitu ya untuk bab 1 sampai selesai gitu ya. Kemudian kontennya isi mau masih acak-acakan, mau kayak gimana, pokoknya semua dari bab 1 sampai bab akhir selesaiin dulu gitu ya. Mau masukin gambar gitu ya, sama. Jadi tahapan itu bikin dari bab 1 sampai selesai dulu baru lanjut yang lain gitu ya. Nah, ini pengalaman saya supaya nggak stuck di satu bab tertentu gitu. Ini yang saya lakukan dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian kalau sudah ke penerbit, bagian publikasi dan produksi itu bukan bagian kita, jadi silahkan nanti ke penerbit. Nah, buku ini kadang-kadang suka susah nih, mungkin nanti teman-teman dari Dipublish bisa nih memfasilitasi, ada rajin-rajinlah kita yuk diseminasi buku gitu ya, dan dampak buku kita alias bedah buku gitu ya. Nah, ini kalau kita lakukan insya Allah gitu ya, hasil riset kita bisa secara rutin kita konversi menjadi buku. Jenis buku dari riset apa aja Bapak Ibu bisa sekali lagi tadi saya sampaikan, bisa buku referensi, monograf, book chapter, plus sekarang buku ajar pun bisa jadi buku referensi. Saya mohon izin sebentar. Oke, kita lanjut. Next. Nah, sekarang yuk kita mari menulis bukunya. Boleh nih Bapak Ibu kita cek and recheck Bapak Ibu yang sudah punya naskahnya dibuka gitu ya, yang udah punya bahan ajar atau hasil laporan riset, dibuka laporan risetnya, nanti kita coba nulis bareng-bareng atau paling tidak bikin kerangkanya bareng-bareng lah gitu ya. Oke. Kalau ngomongin buku akademik nomor 1, saya kenapa referensi nomor 1 karena komponennya itu poinnya bisa dapat 40. Kalau dulu buku ajar 20. Lebih besar nih kalau untuk Jakpung ya Bapak Ibu daripada yang lain. Tapi sekarang monograf itu udah sama Bapak Ibu sama referensi 40 juga. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan itu. Book chapter nih posisinya mohon maaf belum saya rubah nih, harusnya referensi gitu ya, kemudian monograf gitu ya. Kemudian buku ajar baru book chapter. Tapi Bapak Ibu sekali lagi buku ajar itu masuknya kalau di BKD dan Jakpung di komponen yang 1. Kalau Bapak Ibu mau masukkan komponen 2 ya pakainya yang 3 ini, referensi, monograf dan book chapter aja gitu ya. Buku ajarnya mungkin nanti masukkannya ke komponen pendidikan.
Oke, ini contoh-contoh Bapak Ibu silahkan nanti boleh di apa namanya di cek and recheck Bapak Ibu kepakarannya di mana gitu ya. Ini ada dari farmasi nih kebetulan waktu itu kita diskusi sama ngobrol riset juga waktu itu sama teman-teman di farmasi, Fakultas Farmasi. Jadi ada salah satu yang dia kepakarannya adalah di farmasetika Islam. Jadi saya menyarankan adalah kalau kita berbicara buku referensi itu sifatnya umum Bapak Ibu, sesuai bidang keilmuan kita. Jadi waktu itu saya menyarankan, ya Bu silakan untuk buku referensi kalau bisa judulnya adalah terkait farmasetika Islam. Kalau buku ajar adalah cabang keilmuan farmasinya gitu. Jadi di farmasetika Islam itu ada sediaan farmasi katanya pecahannya. Jadi waktu itu jadi buku ajar adalah sediaan farmasi, formulasi dan khasiat. Kalau monograf judul risetnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang dengan aturan ISBN yang terbaru agak sedikit dimodifikasi. Tapi ini judul monografnya sih sudah aman sentosa nih untuk apa namanya aturan yang terbaru pun sudah bisa gitu ya. Ini juga apa namanya kalau modul sesuai nama mata kuliah, buku ajar juga bisa disesuaikan dengan RPS atau nama mata kuliah. Nah, untuk bidang yang lain Bapak Ibu silakan nih boleh diskusi-diskusi kira-kira yang cocok untuk jadi judul buku referensinya itu apa atau jadi monograf dan modul seperti apa. Silahkan, ini ada beberapa bidang ini karena kebetulan waktu itu diskusi dengan rekan-rekan dosen gitu kita offline jadi enak diskusinya gitu ngobrolnya gitu terkait beberapa kepakaran atau keilmuan di fakultas yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita masuk Bapak Ibu ke buku referensi langsung saja gitu ya. Apa sih buku referensi Bapak Ibu? Secara definisi yang disebut dengan buku referensi itu adalah buku konversi hasil penelitian yang harus sudah digunakan untuk pegangan mengajar atau meneliti. Artinya Bapak Ibu, kalau buku referensi Bapak Ibu sudah jadi tapi belum pernah ada yang mensitasi mungkin akan agak poin untuk pengajuan jabatan fungsionalnya mungkin belum maksimum gitu. Jadi ini harus digunakan untuk pegangan mengajar dan meneliti, alias sudah dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya Bapak Ibu. Ditulis oleh dan disusun oleh pakarnya di bidang terkait. Siapa pakar di bidang terkait ya Bapak Ibu? Sekalian semua yang hadir di sini gitu ya. Urutan penyusunannya karena ini adalah hasil penelitian harus ada urutan alur logika gitu ya Bapak Ibu. Seperti kita melakukan penelitian harus ada ontologinya gitu ya, alasannya gitu ya, dasarnya gitu, permasalahannya, fenomenanya. Kemudian harus ada epistemologinya, ada dasar referensinya, kemudian metodologisnya seperti apa. Kemudian juga harus ada aksiologinya nih Bapak Ibu. Hasil atau kebermanfaatannya atau implikasinya untuk dunia nyata gitu ya. Nah, ini harus ada isi alur logika urutan keilmuan kalau buku referensi hasil penelitian mau dikonversi gitu ya. Dan pastinya tidak boleh menyimpang dari peraturan yang kode etik yang berlaku dan wajib disebarluaskan gitu ya secara resmi atau diterbitkan secara resmi. Jadi harus ada penerbitnya ber-IKP gitu, merupakan anggota IKP. Kemudian kalau dicari di Google bukunya ketemu gitu ya, atau di beberapa e-commerce atau toko buku mungkin bisa ditemukan gitu ya. Nah, ini kalau untuk BKD memang angkanya 10, tapi untuk di jabatan fungsional bisa sampai 40. Satu buku referensi, kepatutannya satu buku per tahun. Bu, saya boleh nggak bikin 2 buku? Boleh, Bapak Ibu. Yang diklaim untuk sebagai buku referensi satu buku, satunya lagi mungkin bisa dimasukkan ke dalam haki, silahkan boleh. Tapi saya tidak menyarankan sih. Karena sayang ya kalau satu buku dijadikan haki gitu ya. Jadi silahkan saja ditata nih Bapak Ibu, bagaimana nih saya mapping untuk publikasi saya gitu ya, untuk buku. Nah, spesifikasinya bagaimana Bapak Ibu? Jadi kalau kita ngelihat aturan itu ada ukuran minimum buku itu penulisan adalah minimum B5. Tapi saya sangat bersaran kalau bisa Bapak Ibu silahkan gunakan ukuran UNESCO. Marginnya ini margin minimum ya. Jadi marginnya silahkan, ini penerbit biasanya tahu udah layoutnya, marginnya bagaimana yang baik, yang cocok supaya bisa tembus untuk ISBN-nya gitu ya. Nah, untuk nomor 2 ini tidak ada aturan baku Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu mau mengajukan hibah spesifik. Misalkan contoh, anggap LPPM Unjaya menyediakan hibah penulisan buku referensi. Biasanya dari LPPM ini akan menyediakan buku pedoman kriteria buku seperti apa yang akan bisa lolos hibahnya gitu ya. Nah, itu lihat cek Bapak Ibu apakah harus wajib Times New Roman kah, harus batas kanan kiri atas bawahnya, ukuran bukunya, ukuran kertasnya harus seperti apa, itu ikuti di hibahnya gitu ya. Jadi biasanya yang nomor 2 ini melihat kepada aturan-aturan spesifik tertentu di tempat Bapak Ibu mau
menulis bukunya gitu ya. Atau kalau saya biasanya gini, karena saya orang marketing nih Bapak Ibu, jadi saya mau nulis bukunya untuk siapa? Untuk mahasiswa. Mahasiswa itu matanya paling nyaman baca buku itu dengan fontnya itu Times Roman 12 atau Cambria 11 gitu ya. Itu udah paling nyaman matanya itu ngelihat buku atau baca tulisan itu dengan font ini. Jadi saya menulisnya dengan font ini gitu ya. Atau silakan Bapak Ibu kalau misalkan mau menulis bukunya untuk siapa gitu, untuk masyarakat umum mereka kira-kira lebih seperti apa ya fontnya itu bisa disesuaikan gitu ya. Dan disarankan ya Bapak Ibu tidak kurang dari 60 halaman gitu ya, khusus untuk isi kontennya ya, tidak termasuk cover, daftar isi pustaka dan lain sebagainya. Terus ber-ISBN disebarluaskan sudah pasti tadi sudah disampaikan, diterbitkan oleh badan ilmiah atau organisasi atau perguruan tinggi yang merupakan anggota IKP gitu ya. Dan sekali lagi ini utama nih Bapak Ibu, makanya saya highlight gitu ya, ada saya bold dan kemudian saya garis bawahi yang disebut dengan buku referensi itu membahas satu bidang ilmu. Jadi isi buku referensinya atau cakupannya luas. Isinya gitu ya Bapak Ibu bukan satu penelitian tapi bukan satu dari satu laporan terus gitu aja ya Bapak Ibu. Dan narasinya Bapak Ibu harus diingat kalau buku referensi itu adalah kumpulan fakta-fakta atau data yang dijadikan satu bidang ilmu pengetahuan. Jadi ini buku referensi. Memang buat saya pribadi buku referensi ini cukup tingkat dewa gitu ya. Tapi sekarang ada caranya kita bisa menstrategikan menulis buku referensi yang paling tidak memenuhi kriteria untuk di BKD atau Japung nanti ada di belakang. Nah ini bagian luar bukunya gitu ya, ada cover depan, ada judul buku, ini standar Bapak Ibu. Ini silahkan nanti bisa diskusi penerbit sudah hafal, paham Bapak Ibu nggak usah mikirin ini. Tinggal nulis aja satu halaman kosongin depan cover gitu ya. Atau halaman pendahuluan gitu ya, kita bilangnya preliminaries gitu ya. Nanti akan dibantu diisi oleh penerbit dan dilengkapi oleh penerbit. Termasuk ini, halaman Perancisnya, judul utama, ada halaman judul utama, ada halaman hak cipta, ada halaman persembahan kalau memang Bapak Ibu dapat hibah gitu biasanya ada halaman persembahan atau halaman ucapan terima kasih. Kalau Bapak Ibu perlu kata sambutan, saya sangat menyarankan untuk buku referensi gitu ya. Ada kata sambutan. Kata sambutan ini biasanya memberikan pimpinan di universitas, boleh rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, kajur gitu ya, mintakan gitu ya. Atau dari penerbit gitu. Kata pengantar pun boleh. Ini saya sarankan gitu ya. Justru yang wajib ada kalau di buku referensi kata pengantar nih Bapak Ibu. Juga dari pimpinan biasanya. Kata sambutan biasanya dari penerbit, kata pengantar nanti dari pimpinan ini boleh. Itu ya silakan. Kemudian prakata ini kita sendiri sebagai penulisnya gitu yang membuat atau menarasikan, kemudian daftar isi, daftar tabel kalau ada, daftar gambar kalau ada, dan kalau ada daftar singkatan silahkan dibuat daftar singkatan. Nah ini isi utamanya nih Bapak Ibu. Kalau biasanya kalau di luar itu yang mencirikan buku referensi itu dia biar kelihatan mana ontologinya, mana aksiologi, mana kemudian epistemologinya begitu ya Bapak Ibu. Mereka menggunakan bagian atau part. Jadi ada bagian satu, di dalam bagian satu itu ada beberapa bab gitu. Bagian dua ada beberapa bab, bagian tiga beberapa bab. Apakah harus seperti itu? Tidak. Kalau Bapak Ibu hanya mau bab-bab saja tanpa ada part-part gitu, tanpa ada bagian juga boleh. Apakah itu bisa diklaim sebagai buku referensi? Tetap bisa gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini memang biasanya untuk memudahkan tadi bisa kebaca urutan keilmuannya gitu ya Bapak Ibu. Gitu ya, ini bagian dalam bukunya. Nah, setelah bagian dalam buku gitu ya Bapak Ibu, ada preliminary, lampiran, epilog, daftar istilah, halaman indeks, dan biografinya Bapak Ibu sebagai penulis ya. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu gimana ya nyusun buku referensi. Boleh nih, coba yang Bapak Ibu laporan penelitiannya sudah ada, dibuka tolong laporan penelitiannya gitu ya. Nah, kita bikin kerangka dulu. Bapak Ibu ingat sekali lagi, buku referensi adalah keilmuannya Bapak Ibu. Jadi yang di sini keilmuannya farmasi mungkin silahkan. Farmasi apa nih? Saya nggak tahu nih, saya takut salah ngomong. Boleh nih di-share-share ya Bapak Ibu kepakarannya apa, bidang keilmuannya apa. Boleh diketikkan di kolom chat gitu ya. Bidang keilmuannya apa, nanti saya bisa contohkan untuk buku referensi kira-kira judulnya yang tepat, yang pas gitu ya, yang kayak gimana gitu ya. Nah ini buat boleh judulnya dulu gambaran judul aja gitu ya, nanti bisa dirubah lagi dan disesuaikan di akhir dan dibuat kerangkanya mau seperti apa. Sekali lagi Bapak Ibu, ada tadi urutan keilmuannya walaupun isinya seperti bab-bab di materi gitu ya untuk perkuliahan, tapi itu sebenarnya ada ontologinya gitu ya Bapak Ibu, ada epistemologinya dan ada aksiologinya. Jadi ada komponen-komponen itu. Nah, kalau kerangkanya sudah jadi, Bapak Ibu silakan cari buka Google Scholar-nya Bapak Ibu, ya, buka sintanya, cocokkan gitu ya,
kira-kira publikasinya Bapak Ibu itu gitu ya, atau laporan penelitian Bapak Ibu itu bisa untuk ngisi bab yang mana, di matchingin dulu, jadi dicari dulu nih gitu ya. Kalau sudah gitu ya, eh, enaknya lagi adalah kalau dari buku atau laporannya Bapak Ibu itu lengkap gitu ya, Bapak Ibu udah publikasi buku bentuk lain atau artikel apa segala macam, ini enak nih karena bisa tinggal diceplok aja nanti beberapa fakta atau data yang relevan dan bisa dimasukkan ke dalam naskah buku referensinya ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu. Ini adalah satu halaman gitu ya. Ini bagiannya mengembangkan strategi harga gitu. Ini di bagian aksiologi Bapak Ibu. Jadi ini udah bagian akhir nih Bapak Ibu, bab 8 ini. Jadi bab awalnya ontologi adalah berbicara mengenai kesenjangan, gap, apa yang terjadi, fenomena saat ini, tapi konteksnya ya terkait materi. Ini kebetulan bukunya adalah mengenai manajemen pemasaran gitu ya. Terus kemudian di bagian kedua, waktu itu kalau nggak salah babnya itu ada 3 gitu ya, untuk apa namanya, part 1 yang bagian ontologi, part 2 bagian epistemologi itu ada 4 kalau saya nggak salah ingat. Jadi total ada 7. Nah, bab ke-8 ini udah masuk ke aksiologi atau part ketiga gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dicek and recheck gitu ya. Ini saya sudah cocokkan nih, oh saya harus ada studi kasus. Kenapa? Karena itu adalah salah satu kecirian dari buku referensi. Jadi Bapak Ibu bisa silakan buka-buka di Google Scholar saya, atau nanti boleh nih saya contohkan kalau kita udah selesai PPT-nya gitu ya. Saya buka nanti ada penelitian mahasiswa saya yang tentang ranah kreatif ya. Nah, ranah kreatif ini dari satu, ini kebetulan skripsinya mahasiswa saya nih Bapak Ibu. Dari satu skripsi itu saya ringkas Bapak Ibu menjadi satu studi kasus ini ya. Boleh nggak sih studi kasusnya ini kemudian ada apa namanya, kayak ada pertanyaan diskusinya? Boleh Bapak Ibu. Silakan ditambahkan di bagian bawahnya, harusnya bisa gitu ya. Silakan. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Tapi ini buat gambaran bahwa ini adalah proses ranah kreatif dalam mengembangkan harganya, istilahnya kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam isinya ketika kita mau, ini kan berbicara materinya mengembangkan strategi harga. Sebelum bisa mengembangkan strategi harganya harus paham dulu harga itu apa sih. Harga itu bukan sekedar angka apa segala macam. Bapak Ibu kalau baca ini kalimat per kalimat yang ada di dalam teks ini semuanya data Bapak Ibu. Kalimat pertama dan kalimat kedua ini dari satu sumber yang sama. Ini data sampai kalimat ketiga, maaf. Harga bukan hanya sekedar angka sampai semakin bagus sampai semakin bagus. Ini dari satu sumber yang sama nih Bapak Ibu. Yang nomor 2 ya. Ini dari penelitian saya di Google Scholar gitu ya. Ini intinya adalah mengenai jadi penelitiannya waktu itu penelitian saya kualitatif gitu ya. Kemudian makanya data untuk paragraf ini untuk kalimat 1, 2, 3 ini juga dalam bentuk kualitatif. Nah, penelitian saya yang ketiga, ini yang kalimat keempat, ini data juga nih Bapak Ibu. 71,25% konsumen salah satu kafe bla 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 bersedia membayar dengan harga relatif tinggi. Ini harga juga data nih Bapak Ibu dari penelitian yang keempat gitu ya. Kemudian penelitian kelima, penelitian keenam semuanya kemudian dikonversikan menjadi kalimat untuk narasi di buku gitu ya. Jadi ini semuanya data nih Bapak Ibu. Nah, ini penelitiannya yang mana? Ini penelitian yang nomor 1 yang dipakai buat ranah kreatif ini gitu ya. Ini ketikannya Bapak Ibu, tapi lengkapnya yang kami konversi, jadi kami ringkes banget supaya jadi satu kasus ini gitu ya. Terus kemudian ini penelitian yang kedua gitu ya. Jadi digunakan juga ini petikannya penelitian yang ke-3 dan ke-4 dan ke-5 ya sampai ke-6. Jadi ini gimana memanfaatkan publikasi. Jadi dari publikasi ini udah publish nih Bapak Ibu. Pun bisa kita gunakan data ini gitu ya untuk masuk menjadi narasi di dalam buku referensi kita nih, menjadi narasi tulisan gitu ya. Jadi silakan nih Bapak Ibu gitu ya, boleh seperti itu. Nah, kenapa ini saya lanjutkan ya Bapak Ibu, kedua masuk ke dalam buku ajar. Kenapa buku ajar walaupun kita materinya hari ini adalah buku referensi, Bapak Ibu, buku ajar ini kita nanti bisa sedikit modifikasi jadi buku teks gitu ya, hasil penelitian yang bisa memenuhi kriteria untuk di BKD ataupun SKP ataupun di Japung. Ini nilainya atau disamakan, dia diasumsikan sebagai buku referensi. Caranya ada Bapak Ibu. Kenapa? Buku ajar ini untuk kontennya sama ya, spesifikasinya Bapak Ibu saya nggak fokus lagi di spesifikasinya gitu ya. Bagian luar bukunya kurang lebih sama. Bagian konten kalau buku ajar yang
apa namanya ya, yang buku ajar gitu ya, yang konvensional buku ajar itu kan harus ada relevansi, capaian pembelajaran, terus kemudian ada rangkuman materi, ada apa soal kunci jawaban. Nah, itu dihilangkan tuh bagian itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bikin narasinya, teksnya nggak usah ada tadi capaian pembelajaran nggak ada gitu ya. Terus kemudian nggak ada rangkuman, nggak ada soal-soal gitu ya. Tapi intinya Bapak Ibu mengkonversi hasil penelitian ya menjadi bentuk buku ajar, tapi nggak usah dikasih soal-soal gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini dari penelitian ini bisa, ini contoh kami dari penelitian kinerja pemasaran, jadi buku berjudul E-Marketing Konsep dan Transformasi Digital, ini contoh bukunya, ya ini kebetulan buku ajar. Nanti kita bisa modifikasi nih kalau misalkan kita mau klaim-klaim gitu ya Bapak Ibu, menjadi buku teks gitu ya untuk di BKD. Kalau ini bagian preliminaris Bapak Ibu, jadi aman ya. Nah, bagian ini Bapak Ibu bisa diganti menjadi studi kasus. Seperti contoh tadi yang buku referensi. Ini bagian pendahuluan sebenarnya nih Bapak Ibu. Ya, ini bisa dijadikan untuk jadi studi kasus di bagian ini. Nah, baru masuk habis studi kasus. Nah, ini relevansi ini nggak usah ada nih semua ini. Tapi kalau buku ajar ini wajib ada, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau jadi buku teks gitu ya untuk reference, ininya nggak usah. Tapi halaman ini Bapak Ibu bisa ganti menjadi sekali lagi studi kasus gitu ya. Nah, rangkuman pun nggak usah ada. Konten aja langsung gitu ya. Tanpa ada rangkuman it's okay. Kemudian soal juga tidak perlu ada. Gitu ya, kalau Bapak Ibu mau mengkonversi bukunya ini tidak menjadi bentuk buku ajar gitu ya. Nah, kalau daftar pustaka wajib ya Bapak Ibu. Kunci jawaban juga nggak usah ada karena bukan buku ajar sekali lagi gitu ya. Nah, caranya kurang lebih sebenarnya sama nih Bapak Ibu. Contoh nih, buku ajar e-marketing konsep dan transformasi digital ini waktu itu gitu ya saya caranya adalah saya buka dulu laporan penelitiannya gitu ya. Terus kemudian bab 1 itu saya bicaranya mengenai apa gitu ya. Oh, bab 1 saya berbicara mengenai evolusi pemasaran digital, fenomena pemasaran konvensional ke digital. Maka itu yang saya masukkan jadi bab 1 gitu ya. Terus kemudian gabungan antara bab 2 dengan bab 3 adalah kita nggak boleh ada bab yang namanya metodologi Bapak Ibu. Jadi diganti nih, saya bahasanya jadi perencanaan strategik dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini sebenarnya adalah bab 3 kami Bapak Ibu. Kemudian transformasi teknologi dan kesenjangan digital gitu. Kenapa bisa kesenjangan digital ini juga masih masuk ke ontologi nih Bapak Ibu. Kemudian ini lengkapnya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kemudian menggali potensi pasar dengan riset pemasaran digital gitu ya Bapak Ibu. Ini masih bab 3 juga. Kemudian strategi penciptaan nilai, ini juga masih bab 3 gabungan dengan bab 2 Bapak Ibu. Gabungan metodologi dengan landasan teori. Ini bab 4, bab 5 gitu ya. Terus kemudian barulah masuk ke hasil. Bab 6, bab 7 gitu ya, bab 8 dan selanjutnya. Nanti di bagian akhir itu kesimpulan dan saran di sini dibahasakan implikasi bagi manajer gitu atau bahasanya apa namanya rekomendasi gitu bahasanya, jangan menggunakan bahasa-bahasa penelitian, bahasanya apa ya saya lupa lagi di sini, ini nggak saya cantumkan di contohnya, tapi jangan disebut sebagai bab kesimpulan. Jadi sebenarnya intinya menggunakan bahasa yang umum gitu ya Bapak Ibu, bukan bahasa-bahasa artikel gitu ketika menyusun buku ini gitu ya menjadi bentuk buku teks gitu. Jadi buku ajar Bapak Ibu bisa klaim ya menjadi buku teks gitu. Silahkan, tapi menghilangkan tadi bagian depan pendahuluannya jadi untuk studi kasus, rangkuman nggak usah ada, kemudian nggak usah ada soal dan kunci jawaban. Jangan lupa bukunya kalau sudah jadi harus dimasukkan ke dalam RPS ya Bapak Ibu gitu ya. Dan ini sama seperti Bapak Ibu nyusun RPS kan gini, oh materi 1 saya ngambil dari buku yang ini, materi kedua materi pertemuan kedua saya ngambil dari buku yang berbeda, kan boleh seperti itu ya. Nah sama buku kita ini kira-kira bisa dipakai untuk tatap muka keberapa nih, walaupun dia dari hasil penelitian. Contoh di sini bab 1 ini ternyata kepake sama saya untuk ngajar materi di pertemuan 1 gitu ya di mata kuliah saya. Tapi bab 2, bab 3 nggak kepake nih Bapak Ibu. Yang baru kepake lagi bab 7. Bab 7 kepake di tatap muka untuk tatap muka 3 sama tatap muka 4. Nah, untuk bab 10 hukum dan etika malah kepake di tatap muka 2. Jadi ternyata buku saya ini gitu ya masih bisa gitu ya digunakan sebagai materi pengajaran gitu ya untuk mata kuliah. Walaupun gitu saya nggak buat dari RPS gitu. Jadi kalau diklaim apakah bukunya dimanfaatkan untuk mengajar? Iya, ada di RPS dan dipakai gitu ya, ada dimasukkan ke dalam ini
pustakanya di RPS. Apakah digunakan untuk meneliti? Iya, karena kenapa? Ada yang mengutip mensitasi gitu ya Bapak Ibu di Google Scholar. Nah, kalau sudah jadi bukunya, masukkan ke penerbit. Nanti ini akan ada dibantu oleh Mbak Nadira dari Dipublish untuk terkait proses penerbitan bukunya secara lebih spesifik lagi ya, Bapak Ibu. Jadi saya skip aja nih bagian ini, nanti silakan sama Mbak Nadira. Nah, mungkin saya sedikit menekankan sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan juga di awal, hati-hati memilih penerbit Bapak Ibu. Saya pernah kejadian, ini bukan saya, maaf teman saya. Ini pernah kejadian ISBN-nya ada, tapi begitu diklik dicari ISBN-nya ternyata judulnya beda dan penulisnya bukan dia. Jadi ini kejadian seperti itu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah Dipublish sudah menjamin ya terkait ISBN-nya ini pasti dapatnya resmi gitu ya. Editorialnya profesional Bapak Ibu dibantu sehingga tadi yang punya kendala waktu tidak berkutit atau nggak kerepotan ngurusin layout apa segala macam. Yang penting Bapak Ibu konsen aja sama isinya gitu ya. Terus dibantu juga mendistribusikan karena dosen ini biasanya kalau disuruh ngejual buku agak-agak berat biar sama Dipublish dibantu gitu ya, ada marketplace-nya gitu dan reputasinya juga baik. Jadi ini memilih penerbit yang tepat. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita cek and recheck nih Bapak Ibu apakah menulis bukunya sudah matchingkan dengan di BKD Bapak Ibu. Coba dicek lagi ya Bapak Ibu. Ketika merencanakan Bapak Ibu bukunya ini mau mau bikin bukunya untuk buku ajar yang masuk komponen 1 atau masuk komponen pendidikan, ataukah Bapak Ibu mau bikin buku yang masuk ke komponen penelitian, ini cek and recheck di BKD-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngecek di BKD, silakan cek kembali nih Bapak Ibu. Kita itu kan BKD itu kan minimum 12, maksimum 16. Kalau kita mau mengajukan jabatan fungsional, misalkan untuk AA, maka Bapak Ibu 55%-nya itu harus ada di komponen pendidikan. Penelitian 35% cukup. Nah, Bapak Ibu, sekarang penelitiannya, kalau yang Bapak Ibu di sini yang ada yang jabatan fungsionalnya AA, penelitiannya sudah 35% dari 12 atau belum? Coba dicek lagi nih Bapak Ibu. Kalau belum, saran saya, Bapak Ibu bikin buku yang bisa masuk ke komponen penelitian. Saran saya seperti itu. Cek lagi misalkan Bapak Ibu yang lektor, penelitian itu harus 45%. Misalkan Bapak Ibu mau masukin berkas-berkas di BKD semua ketika di total poinnya adalah 20. Ada yang beban lebih gitu ya, jadi 20. Dari 20 itu 45%-nya Bapak Ibu sekali lagi harus ada di bidang penelitian. Jadi 9 poin itu di bidang penelitian gitu ya. Nah, ingat lagi boleh ya dimasukin beban lebih Bapak Ibu. Komponen pendidikan dan penelitian kalau di BKD itu ada rumusnya harus minimum 9 juga gitu ya. Gimana caranya gitu. Direncanakan nih Bapak Ibu, jangan sampai nanti Bapak Ibu bikinnya buku ajar kelupaan di bagian penelitiannya kurang gitu ya. Pas mau mengajukan jabatan fungsional. Makanya bagian sinkronisasi gitu itu sebenarnya pentingnya di bagian situ. Ya, cara mensinkronkannya gimana? Bapak Ibu silakan dibuka sisternya Bapak Ibu saran saya. Jadi ini saya coba buka contoh ya Bapak Ibu. Dibuat rencana dari sekarang yang sekiranya Bapak Ibu mungkin atau bisa lakukan itu yang di bagian mana. Ini saya sambil bukakan yang punya saya. Kemudian saya share screen. Nah ini. Bapak Ibu caranya gimana? Di bagian pendidikan Bapak Ibu coba cek. Semester ini udah berapa SKS ya. Ini kan di sini akan terbaca otomatis, bimbingan juga terbaca otomatis, bahan ajar harus diinput nih Bapak Ibu. Tambah, cek nih ada berapa poinnya gitu ya. Kalau ini poinnya sudah kelihatan, sekarang Bapak Ibu coba buka di penelitian. Ada berapa banyak penelitiannya Bapak Ibu di semester ini. Kalau kurang Bapak Ibu lektor dan kurang dari 45%, saran saya dari sekarang dari buku nih Bapak Ibu. Masukkan nih ke bagian ini gitu ya. Di penelitian ini Bapak Ibu boleh menambahkan ini judul penelitian gitu ya kalau artikel. Ya, publikasi karya silakan masukkan di sini juga boleh gitu ya Bapak Ibu. Jurnal proceeding gitu kalau ada punya proceeding boleh dimasukkan buku. Ini ada buku referensi, masukkannya di sini Bapak Ibu. Diklik tambah gitu ya. Punya paten atau haki boleh dimasukkan ke sini gitu ya Bapak Ibu. Abdimas 10%, penunjang 10% gitu ya. Jadi Bapak Ibu cek and recheck di layanan BKD-nya gitu ya, di bagian rekap kegiatannya, itu berapa banyak nih poinnya Bapak Ibu bisa dilihat nih. Dari sekian banyak poin, ingat kalau Bapak Ibu lektor, 45% itu harus ada di bidang penelitian. Kalau Bapak Ibu udah di lektor kepala, saran saya di atas 55% gitu ya, itu sudah ada di bidang penelitian. Pendidikannya artinya nggak terlalu banyak, apalagi sampai di jenjang guru besar. Jadi disesuaikan kembali.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Sisanya nanti kita ngobrol-ngobrol aja di bagian Q&A. Untuk bagian Q&A dan kita ngobrol-ngobrol risetnya, saya kembalikan untuk dipandu oleh Mbak Anita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Miguna atas pemaparan materinya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Untuk sesi Bu Miguna tadi, materi yang sudah disampaikan Bu Miguna, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Silakan bisa raise hand atau pertanyaannya bisa juga disampaikan melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Jadi deadline baru disuruh kerjaan di kemarin gitu. Dan ini udah mulai longgar dia. Baik, mungkin kalau ingin sharing-sharing juga boleh Bapak Ibu yang sudah dilakukan selama ini seperti apa terkait tadi penulisan buku ya. Monggo silakan Bapak Ibu yang on cam mungkin Pak Puji Winar Cahyo. Boleh Pak Puji atau Pak Ferianto. Ini kayaknya pada di samping ngajar, Mbak Anita. Biasa kan? Iya, biasa. Soalnya tadi kendalanya rata-rata tantangannya nomor 1, Mbak Anita. Iya, betul Bu Miguna. Waktunya yang padat ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Sebelum mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya ini. Ferianto mungkin ini dari tim pengusul. Boleh sharing-sharing Bapak mungkin sebelumnya sudah pernah menulis buku? Atau nggak apa-apa Mbak, nanti bisa digabung setelah apa namanya narsum yang kedua Mbak. Setelah Mbak Nadira mungkin Oke. nanti gabung aja. Tapi mungkin saya nanti off cam nggak apa-apa ya Mbak. Baik, tidak apa-apa Bu Miguna. Baik, Bapak Ibu mungkin bisa terima kasih Bu Miguna sebelumnya atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya terlebih dahulu, yaitu sesi pemaparan materi yang kedua dari Mbak Nadira Syafaati SPD selaku narasumber konsultan kemitraan dari penerbit The Publish. Untuk waktu kamu persilahkan kepada Mbak Nadira, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Anita atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Suara saya terdengar ya Bapak dan Ibu? Terdengar Mbak Nadira? Oke, sebelumnya salam hormat untuk Ibu Kori, Ibu Dwi, dan tim LPPM yang telah memfasilitasi juga untuk kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya juga izin menyampaikan Bapak dan Ibu bahwasanya kita sudah pernah workshop juga ya kemarin offline di tahun 2025. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah ikut di workshop sebelumnya di sini? Oke. Ya, nanti boleh sekali kalau memang ada diskusi atau semisal Bapak dan Ibu ada kendala ketika proses penerbitan buku atau ada kendala ketika pengajuan ISBN dan tertolak. Nah, itu boleh sekali diskusi, Pak, Bu. Mumpung di sini kami dari tim penerbit juga ada beberapa update dari Perpusnas yang mana izin nanti kami sampaikan juga. Oke, perkenalkan Bapak dan Ibu semua, saya Nadira di sini sebagai PIC dari kerjasama antara Fikes Unjaya dan penerbit The Publish. Dan nantinya juga ketika Bapak dan Ibu ada kebutuhan untuk terbit buku bisa melalui dari kami yang mana sudah menggunakan fasilitas dari kerjasama tersebut. Izin saya share screen Bapak dan Ibu. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu, jadi pada tadi Bu Mikuna sudah menjelaskan detail dan banyak sekali mengenai riset, kemudian bagaimana menulis buku referensi, bahkan juga sudah dijelaskan beberapa buku lain seperti book chapter dan ada buku ajar juga. Harapannya nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengetahui kebutuhannya ingin terbit di buku ajar terlebih dahulu atau semisal ingin terbit di buku referensi atau buku monograf terlebih dahulu. Dan dari kami sisi penerbit di sini akan sedikit sharing Bapak dan Ibu. Jadi kita ngobrol santai juga, nanti Bapak dan Ibu boleh menyampaikan kalau ada pertanyaan. Dari saya nanti akan sharing mengenai penerbitan buku ber-ISBN.
Nah, sebelum masuk ke teknis materi, saya izin menyampaikan juga Bapak dan Ibu. Jadi, penerbit Publish ini sudah terafiliasi dengan beberapa LLDikti juga. Yang mana saya cek kalau di Unjaya sendiri sudah termasuk di LDikti 5 tentunya, dan LDikti 5 sendiri sudah bekerja sama dengan penerbit Publish. Selain dari itu, kita juga sudah ada LDikti 16, LDikti 3, dan LDikti 8. Sehingga harapannya dengan afiliasi penerbit publish dengan LDikti ini bisa menambahkan kepercayaan Bapak dan Ibu semua untuk kolaborasi bersama penerbit publish untuk proses publikasi buku yang ada di Unjaya. Ya. Tentunya Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya mengapa Bapak dan Ibu ini diwajibkan atau diberikan arahan gitu untuk menulis buku. Karena yang pertama, dengan Bapak dan Ibu menulis buku dan menerbitkan karyanya sendiri itu bisa mendukung pembelajaran. Semisal saja Bapak dan Ibu ingin menerbitkan buku ajar. Nah, buku ajar itu hasil dari RPS Bapak dan Ibu sendiri yang mana itu bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas bersama mahasiswa. Selain dari itu, tentunya menunjang kenaikan jabatan fungsional. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya buku itu poin kumnya cukup tinggi. Terutama seperti buku referensi dan tadi Bu Miguna juga sudah menyampaikan bahwa buku monograf itu poinnya setara sekarang dengan buku referensi, yaitu di 40 poinnya. Selain dari itu, di sini kita juga membangun rekam jejak akademik dengan menulis buku. Jadi pastinya ketika nanti buku Bapak dan Ibu sudah berhasil terbit, itu ketika ada mahasiswa atau mungkin ada rekanan dosen lain searching nama Bapak dan Ibu di Google, itu buku karya dari Bapak dan Ibu semua pasti akan muncul juga. Kemudian potensi pasif income. Nah, jadi selain Bapak dan Ibu menjadi dosen di kampus juga bisa menjadi penulis yang mana akan mendapatkan royalti dari hasil pemasaran buku Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, sehingga rapatnya dari beberapa kepentingan ini Bapak dan Ibu bisa semakin semangat juga untuk menulis buku dan bisa segera menerbitkan karyanya sendiri. Ya, untuk buku ber-ISBN sendiri, Bapak dan Ibu pasti sudah tidak asing dengan yang namanya buku ajar, buku monograf, dan buku referensi ya. Yang mana mereka punya ciri khas masing-masing. Kalau untuk buku ajar, dia berbasis kurikulum atau RPS. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah punya RPS di mata kuliahnya, itu sangat bisa sekali untuk dijadikan sebuah buku ajar. Yang mana nanti perlu disesuaikan saja dari RPS tersebut. Dan biasanya ciri dari suatu buku ajar itu di setiap bab akan ada soal latihan. Poin hukumnya dia ada di 20 dan ukurannya seperti yang tadi Bumi Guna sampaikan disarankan menggunakan ukuran UNESCO, yaitu standar dikti. Sedangkan untuk buku referensi dan buku monograf, Bapak dan Ibu, adalah buku yang sumbernya dari hasil penelitian. Jadi berbeda dengan buku ajar, yang mana kalau buku ajar itu sumbernya dari RPS, sedangkan buku monograf dan buku referensi itu sumbernya dari naskah penelitian Bapak dan Ibu semua. Hanya saja perbedaannya kalau di buku monograf, dia membahas satu topik dari riset tersebut. Sedangkan buku referensi, dia akan membahas beberapa topik yang mana masih satu bidang ilmu dan itu akan menjadi buku referensi. Nah, semisal saja Bapak dan Ibu punya draft penelitian atau hibah penelitian yang ingin dijadikan buku, itu sangat bisa sekali. Nanti outputnya akan menjadi buku monograf ataupun buku referensi. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan juga. Sekarang update terbaru baru di beberapa bulan lalu bahwasanya buku monograf sudah setara dengan buku referensi, poin kumnya 40 sehingga Bapak dan Ibu juga supaya lebih semangat lagi ketika punya draft penelitian dikonversikanlah menjadi sebuah buku supaya bisa mendukung kebutuhan akademik Bapak dan Ibu semua juga. Oke, ini saya izin sampaikan juga mengenai update dari Perpusnas Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, Mbak saya punya draft, harus berapa halaman supaya bisa lolos ISBN. Nah, itu kalau kita membahas mengenai buku umum, dia ada di minimalnya 49 halaman Bapak dan Ibu. 49 halaman itu hanya isi saja. Jadi seperti daftar isi, kata pengantar, kemudian daftar pustaka, itu tidak terhitung. Isi, jadi mulai dari bab 1 sampai bab terakhir. Nah,
Namun kalau kita membahas mengenai kebutuhan sesuai Japfung Bapak dan Ibu masing-masing, halamannya itu berbeda-beda. Semisal saja Bu Dwi gitu, sudah LK, lektor kepala, kebutuhannya ingin terbit buku ajar, berarti minimal ada di 125 halaman. Sedangkan untuk buku monograf ada di 100 halaman. Nah, nanti jadi kembali dari kebutuhan Bapak dan Ibu semua, gitu. Oke. Izin menyampaikan juga Bapak dan Ibu, saat ini Perpusnas itu cukup ketat sekali untuk mengeluarkan nomor ISBN. Dan bahkan antrian pengajuan ISBN sekarang ada sekitar 7.000 lebih dari beberapa penerbit lain juga. Sehingga ketika Bapak dan Ibu sudah punya draft, itu kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan standar dari Perpusnas. Di sini ada 16 kriteria yang mana tidak dapat diberikan nomor ISBN Bapak dan Ibu. Jadi semisal tadi, Bapak dan Ibu di poin nomor 6, punya hasil penelitian, punya tesis, disertasi yang mana ingin dijadikan buku monograf atau buku referensi. Tetapi belum diproses konversi, belum diproses parafrase, nah itu tidak akan bisa diberikan nomor ISBN. Jadi, Bapak dan Ibu perlu melakukan proses parafrase terlebih dahulu sehingga menghilangkan unsur-unsur laporan penelitian dan bisa mengikuti format buku ber-ISBN dari standar Perpusnas. Oke, kemudian di sini buku yang digunakan untuk kalangan internal itu tidak dapat diberikan nomor ISBN juga. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu pada nomor 8 dan 9 ini semisal saja pada kata pengantar. Bapak dan Ibu menyebutkan eh, buku ini akan digunakan untuk pembelajaran di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Nah, hal-hal seperti itu akan bisa menyebabkan ketertolakan ISBN Bapak dan Ibu. Sehingga dihindari untuk penyebutan nama instansi ataupun misal logo instansi gitu, supaya kita bisa meminimalisir ketertolakan ISBN ini. Hmm. Oke, ketika pengajuan ISBN, nantinya Bapak dan Ibu akan ada eh, kebutuhan untuk melengkapi administrasi yang mana disebut surat pernyataan keaslian karya. Di sini surat pernyataan keaslian karya ini Bapak dan Ibu perlu menuliskan secara lengkap NIK alamat dari penulis pertama. Jadi semisal kalau nanti menulis secara bersamaan, itu cukup yang menandatangani adalah si penulis pertama menggunakan materai baru. Nah, ini beberapa contoh ketertolakan ISBN kami. Jadi, kita sudah pernah mendapatkan buku yang mana dia jumlahnya adalah 120 halaman. Dan penulisnya ada sekitar 60. Maka itu tentunya akan menjadi ketertolakan ISBN Bapak dan Ibu. Karena jumlah halaman dan jumlah penulisnya tidak proporsional. Jadi, terlalu banyak jumlah penulisnya, tetapi jumlah halamannya hanya sedikit. Nah, ini penting sekali ketika Bapak dan Ibu nantinya punya buku yang ditulis secara bersamaan dengan rekan-rekannya. Jangan sampai terlalu banyak jumlah penulisnya, tetapi jumlah halamannya hanya sedikit. Ini contoh lain penolakan juga, yang mana bahkan bahasa dari Perpusnas itu juga sesimpel itu Bapak dan Ibu. Jadi mereka menyampaikan mohon ditinjau kembali apakah dengan 5 orang penulis hanya menghasilkan 68 halaman konten. Silahkan dikembangkan kembali. Nah, jadi saat ini kami mempelajari pola dari Perpusnas itu bahwasanya kalau bisa satu penulis itu menulis paling tidak 20 halaman Bapak dan Ibu. Jadi semisal ada eh, 5 penulis gitu. Nah, 5 penulis itu paling tidak setiap penulisnya menulis 20 halaman. Sehingga total bisa sekitar 100-an. Begitu. Oke. Nah, ini kita juga pernah ada ketertolakan mengenai harap bubuhi materai asli. Jadi, mungkin terlihat sepele ya Bapak dan Ibu melengkapi surat keaslian karya itu. Karena hanya menulis saja dan hanya menandatangani saja begitu. Tapi dari Perpusnas itu bahkan bisa menjadikan ketertolakan ketika kita pengajuan ISBN. Karena ada pengalaman kami penulis itu menggunakan materai bekas atau menggunakan materai yang sudah rusak begitu. Nah, itu bisa menyebabkan ketertolakan juga. Atau semisal penulis ada yang merasa NIK itu adalah privasi, akhirnya tidak dituliskan. Nah, itu juga bisa menyebabkan ketertolakan ISBN tersebut. Hmm. Oke. Nah,
beberapa penolakan lainnya juga tadi, ketika Bapak dan Ibu punya laporan penelitian tetapi tidak dikonversikan terlebih dahulu atau digunakan untuk kalangan internal, itu juga bisa menyebabkan ketertolakan ISBN. Dan semisal Bapak dan Ibu ada kolaborasi bersama mahasiswa, contoh yang di atas ini nggih Bapak dan Ibu, ada bersama mahasiswa. Nah, mahasiswa itu tidak dicantumkan menjadi penulis gitu, tetapi eh, di nama-nama di biodatanya itu ada beberapa nama penulis, sedangkan di cover di halaman atas nama penulisnya hanya satu. Nah, itu bisa menyebabkan ketertolakan juga. Sehingga harus sama antara biodata di penulis dengan jumlah penulis di halaman depan itu harus sesuai juga. Oke. Kemudian dari kami penerbit The Publish izin menyampaikan juga Bapak dan Ibu bahwasanya kita sudah kerjasama dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Unjaya dan di sini kita juga sudah bekerja sama sekitar 140 lebih institusi yang sudah kolaborasi dengan The Publish. Salah satunya kita juga sudah kerjasama dengan Unjani Bapak dan Ibu, yang mana ini masih sahabat ya berarti Bapak dan Ibu dengan Unjaya juga, dan alhamdulillahnya dari Unjani ini juga ada beberapa kolaborasi yang kita berhasil terbitkan bukunya bersama LPPM dari Unjani. Dan kita juga sudah ada 16.000 lebih penulis yang kita bantu terbitkan bukunya. Dan walaupun kantor kami ada di Yogyakarta dan di Jakarta saja, Bapak dan Ibu, tetapi syukur alhamdulillah penulis kami sudah dari berbagai daerah. Bahkan di daerah Papua, Sulawesi, itu sudah banyak sekali penulis-penulis yang menerbitkan bukunya melalui penerbit Publish. Dan di sini penerbit Publish itu memiliki visi misi yang mana kita ingin membantu kaum akademisi dalam proses implementasi Tridharma perguruan tinggi. Dan saya juga sempat cek-cek kepo-kepo sedikit Bapak dan Ibu bahwasanya Unjaya juga ingin mengimplementasikan mulai dari pendidikan, penelitian hingga pengabdian masyarakat, sehingga harapannya dengan adanya kerjasama ini, kemudian kita juga dengan kolaborasi penerbitan buku nantinya, itu bisa mendukung kebutuhan Tridharma perguruan tinggi yang ada di Unjaya juga. Eh, Harapannya ketika Bapak dan Ibu itu sudah punya draft buku dan bahkan sudah siap untuk terbit, nah Bapak dan Ibu juga perlu memilih penerbit yang bisa membantu kebutuhan akademik dosen. Jadi tidak hanya sekedar membantu proses terbitnya saja, hanya membantu proses cetaknya saja, tetapi juga bisa mengetahui kebutuhan Bapak dan Ibu apa, dan nanti tim penerbit bisa mensupport dari kebutuhan tersebut. Contohnya saja, Bapak dan Ibu, hal pertama yang perlu diperhatikan ketika ingin menerbitkan buku, perlu melakukan pengecekan apakah penerbit tersebut sudah beranggotakan IKP atau belum. Karena ini nanti dari pihak asesor juga biasanya akan menanyakan Bapak dan Ibu, apakah buku ini diterbitkan melalui penerbit yang sudah beranggotakan IKP atau tidak, begitu. Nah, di sini penerbit The Publish kita sudah beranggotakan IKP nggih Bapak dan Ibu sejak tahun 2012 hingga saat ini, sehingga untuk legalitasnya juga sudah terjamin aman, dan buku Bapak Ibu tentunya nanti akan didistribusikan secara resmi juga di tingkat nasional. Oke, kemudian izin saya menyampaikan juga Bapak dan Ibu, ini sebagai sebuah kebanggaan kami karena penerbit The Publish sudah masuk ke dalam 5 penerbit terbaik se-Indonesia, dan dari Perpusnas memberikan penghargaan tersebut, sehingga harapannya nanti kita bisa terus mendukung kebutuhan atau mensupport apa yang Bapak dan Ibu butuhkan dengan adanya kiprah dari kami yang sudah berjalan selama 16 tahun ini. Oke, nah ini dan ada beberapa penghargaan lain tentunya yang sudah kami terima dari Perpusnas ataupun dari instansi lain, sehingga harapannya bisa menjadi bukti bahwasanya di sini The Publish memang ingin terus membantu dan mensupport pihak kampus ataupun penulis secara pribadi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang pernah menuliskan buku di The Publish tentunya, seperti Pak Suwarno kemarin. Nah, itu juga sudah pernah menerbitkan bukunya di The Publish. Dan di sini saya izin menyampaikan juga proses penerbitan di The Publish kepada Bapak dan Ibu yang mungkin sebelumnya sudah tahu The Publish, sudah pernah mendengar The Publish, tapi belum pernah menerbitkan buku di The Publish. Jadi, supaya setelah ini, setelah workshop ini
berlangsung, kita bisa kolaborasi langsung untuk proses penerbitan buku Bapak dan Ibu semua. Jadi di kami untuk proses penerbitan itu ada beberapa tahapan Bapak dan Ibu, yang mana nanti dari penulis cukup menyerahkan draft naskahnya dalam bentuk Word saja ke kami, yang mana itu sudah siap terbit. Jadi siap terbit di sini adalah sudah lengkap, mulai dari bab pertama sampai bab terakhir sudah ada daftar pustaka, daftar nama penulis juga sudah fix. Nah, itu diserahkan ke penerbit publish. Untuk kemudian nanti akan kita bantu proses review sekilas. Review sekilas di sini adalah kita cek terlebih dahulu apakah sudah aman dari segi pengajuan ISBN nantinya, begitu. Dan itu nanti akan dibantu cek oleh tim editor kami yang sudah bersertifikasi BNSP juga, Bapak dan Ibu. Dan kemudian kalau nanti dari hasil review itu ada beberapa unsur yang akan menyebabkan ketertolakan ISBN, itu nanti kita akan memberikan catatan seperti selayang pandang untuk Bapak dan Ibu mengetahui apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan ketertolakan ISBN tersebut. Jadi nanti kami akan memberikan catatan tertulis, misal dalam bab tersebut masih ada unsur-unsur modul gitu. Nah, itu nanti akan kita sampaikan juga sebelum kita proses editing supaya ada tindakan preventif sebelum kita ajukan ISBN. Oke, kemudian setelah review selesai dan kalau semisal naskah itu aman, tidak ada catatan, itu nanti akan kita bantu proses editing langsung. Editing di sini nanti mulai dari proofreadingnya. Proofreading itu adalah cek typo, EYD, dan ketepatan bahasa. Kemudian nanti setelah proofreading selesai, baru kita mulai proses editing layout. Editing layout, kemudian nanti akan dilanjutkan ke proses desain covernya. Nah, ini boleh sekali kalau semisal Bapak dan Ibu punya request tertentu, covernya ingin seperti apa, atau semisal di Unjaya punya ciri khas warnanya hijau. Nah, itu boleh sekali nanti kita sesuaikan tema dan warna atau gambarnya sesuai permintaan penulis. Oke, nah setelah layout dan desain covernya itu selesai, kita akan kirimkan ke email Bapak dan Ibu semua, atau nanti Bapak dan Ibu akan menerima dari WhatsApp konsultannya atau PIC-nya, dan setelah itu, jika tidak ada revisi, nanti baru kita ajukan ISBN. Nah, ajukan ISBN ini adalah draft yang sudah final, sudah tidak ada revisi, baru kita ajukan ISBN. Oke, pengajuan ISBN ini proses yang menurut saya kita cukup tricky ya Bapak dan Ibu karena kita tidak tahu di hari keberapa si Perpusnas akan menerbitkan ISBN-nya gitu. Kalau estimasi kami dalam proses pengajuan ISBN itu 5 sampai 10 hari kerja. Yang mana eh, biasanya Perpusnas itu juga akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah tadi ada yang menyebabkan ketertolakan atau tidak. Nah, semisal ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar mereka, itu nanti kita perlu ajukan ulang dan dari awal lagi waktunya Bapak dan Ibu. Sehingga poin pada pengajuan ISBN ini penting sekali ketika Bapak dan Ibu punya eh, kepentingan ingin misal digunakan untuk BKD dalam waktu dekat gitu. Misal, Mbak saya butuh bukunya sudah jadi, sudah terbit ISBN di bulan depan. Nah, itu kan cukup mepet ya Bapak dan Ibu. Sedangkan pengajuan ISBN itu tadi, kita tidak bisa tebak di hari keberapa si Perpusnas akan menerbitkan nomor ISBN-nya. Sehingga harapannya ketika Bapak dan Ibu sudah punya draft naskah, itu segera dikirimkan saja dahulu, nanti supaya kita bisa segera ajukan ISBN. Oke, nah setelah pengajuan ISBN selesai dan sudah terbit, baru kita proses cetak dan distribusi untuk dikirim ke alamat penulis ataupun ke alamat kampus Bapak dan Ibu semua. Ya, di sini Bapak dan Ibu mungkin merasa apa sih yang membedakan penerbit publish dengan yang lain gitu. Toh juga sama-sama menerbitkan, sama-sama mencetak begitu ya. Tapi di sini dari kami sendiri, kita di sini ada pendampingan secara end to end Bapak dan Ibu. Jadi mulai dari awal sampai akhir, harapannya kita bisa terus membersamai Bapak dan Ibu, kebutuhannya seperti apa, kemudian konsultasi juga boleh sekali, dan kita juga akan menyampaikan hal-hal yang itu adalah mendukung kebutuhan Bapak dan Ibu, semisal Mbak saya butuh untuk LK saya gitu. Nah, nanti kami akan membantu menyampaikan juga ini perlu ditambahkan materi, ini perlu disusun sedemikian rupa gitu supaya aman juga untuk kebutuhan Bapak dan Ibu semua ketika pengajuan Javungnya.
Dan kita juga layanan konsultasi intensif. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih ada, misal Mbak saya masih ragu gitu, kira-kira dari draft ini apa sih yang perlu ditambahkan? Nah, itu boleh sekali. Jadi kami secara terbuka juga untuk selalu sharing mengenai hal-hal apa yang perlu ditambahkan atau disesuaikan dari draft Bapak dan Ibu semua. Kemudian di sini kami juga, alhamdulillahnya, seluruh tim editor, baik itu tim bahasa, kemudian tim cover, itu sudah bersertifikasi BNSP, sehingga dari proses pengerjaannya juga sudah profesional di bidang tersebut. Oke, Bapak dan Ibu, tentu nanti akan mendapatkan banyak sekali fasilitas, yang mana fasilitas itu bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu semua ketika sudah menjadi penulis, yang mana contohnya saja, kalau nanti buku itu sudah masuk ke The Publish, itu Bapak dan Ibu akan mendapatkan akses free design cover, free design layout, kemudian gratis editing dan proofreading, juga free untuk cek plagiarismenya, dan gratis cetak dummy bukunya. Jadi semisal ingin sampelnya itu dicetakkan terlebih dahulu, nanti bisa kita kirimkan untuk kita ajukan ISBN. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat fasilitas sebagai penulis di The Publish, yang mana kita sering mengadakan awarding-awarding, jadi memberikan reward kepada penulis juga. Selain itu ada konsultan pribadi, dan kita juga adanya villa The Publish, serta ada royalti penjualan yang akan disampaikan secara transparan di dashboard yang dinamakan portal penulis. Nah, ini. Jadi portal penulis ini akan didapatkan oleh Bapak dan Ibu semua akunnya, dan itu bisa dicek sudah ada berapa buku yang terjual dan sudah berapa royalti yang terkumpul gitu. Atau biasanya nanti dari tim keuangan kami yang langsung menginformasikan sudah ada beberapa penjualan buku, dan nanti akan diproses juga untuk royaltinya ke masing-masing penulis. Oke, nah ini fasilitas penulis juga, yang mana ketika Bapak dan Ibu sudah menjadi mitra kami atau sudah menjadi penulis kami, Bapak dan Ibu berhak menggunakan villa secara free, begitu. Kita punya 3 villa ya Bapak dan Ibu, villa di Jogja, di Cirebon, dan di Bali, yang mana ini sudah disediakan semua Bapak dan Ibu, sudah lengkap untuk kendaraannya, kemudian makanannya itu sudah disediakan secara lengkap juga. Nah, misal Bapak dan Ibu habis menulis buku, sudah sepaneng gitu ya Bapak dan Ibu, sudah capek, habis mikir keras, nyusun buku, kemudian mau healing, boleh sekali pakai villa kita. Jadi digunakan saja fasilitas kita yang memang itu bisa dipakai oleh para penulis. Oke. Nah, untuk akses pemasarannya, ini yang sering ditanyakan juga oleh beberapa penulis. Nanti buku itu dipasarkan kemana saja, Mbak? Gitu. Biasanya pada menanyakan. Nah, kita ada beberapa platform, Bapak dan Ibu, yang mana kalau dia adalah buku cetak, itu nanti ada di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, kemudian juga ada The Publish Store, itu adalah website resmi kami, dan nanti akan ada reseller yang membantu proses penjualannya juga. Gitu. Sedangkan untuk buku digital ada beberapa platform yang mana nanti juga sudah terindeks di Google Scholar Bapak dan Ibu, dan kita juga akan membantu pemasarannya melalui Google Books, Gramedia Digital, Aksara Maya, dan Kubuku. Nah, ini salah satu contoh dari website kami, yaitu The Publish Store. Jadi pada The Publish Store ini Bapak dan Ibu akan diunggah untuk cover, kemudian judul, nama penulisnya, dan di sini bisa langsung dilakukan proses pembelian. Jadi semisal nanti buku Bapak dan Ibu sudah berhasil terbit, kemudian ingin menyampaikan ke mahasiswa untuk bisa melakukan pembelian, bisa juga melalui website The Publish Store ini. Oke, mungkin di sini Bapak dan Ibu ada yang belum mengetahui dengan adanya kerjasama, itu mendapatkan akses apa saja atau fasilitas benefit yang didapatkan apa saja. Itu yang pertama adalah akses prioritas. Nah, akses prioritas ini adalah dari segi pengerjaannya itu Bapak dan Ibu menggunakan jalur VVIP secara gratis. Jadi di The Publish itu kita punya layanan VVIP yang mana itu perlu membayar sebesar 600.000 Bapak dan Ibu. Tetapi dengan adanya kerjasama, itu Bapak dan Ibu sudah auto. Jadi sudah otomatis mendapatkan jalur VVIP ini. Begitu. Dari segi pengerjaan, yang biasanya kalau penulis reguler itu bisa sampai 8 minggu. Nah, kalau di jalur VIP ini tentunya lebih cepat. Biasanya 4, 5, atau 6 minggu itu sudah selesai.
Oke, kemudian Bapak dan Ibu akan mendapatkan harga khusus juga. Jadi dari biaya cetak tersebut, Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon khusus yang mana sudah pasti akan didapatkan oleh penulis juga. Kemudian kita juga memfasilitasi dari pihak Unjaya jika nantinya dari mahasiswa membutuhkan magang di The Publish yang mana itu supaya bisa dikonversi ke SKS juga, itu sangat bisa sekali. Kemudian kita juga memberikan fasilitas workshop gratis yang mana kita bisa memberikan pelatihan penulisan, contohnya saja seperti saat ini ya Bapak dan Ibu, merupakan salah satu fasilitas kerjasama yang sudah terjalin juga. Oke. Di The Publish sendiri, ini perlu saya sampaikan juga Bapak dan Ibu, kita di penerbit The Publish itu punya ekosistem yang mendukung publikasi akademik Bapak dan Ibu semua. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing ya dengan dunia dosen, sudah sering lihat konten-kontennya juga dengan dunia dosen ini. Nah, dunia dosen ini salah satu ekosistem The Publish yang mana kita sering mengadakan webinar-webinar yang mendukung kebutuhan Bapak dan Ibu semua di dunia akademik di kampus ataupun di perguruan tinggi ini. Jadi kita sering mengadakan webinar. Nah, ini sangat bisa sekali Bapak dan Ibu gunakan fasilitasnya dengan mengikuti webinar-webinar yang ada. Dan kita juga ada dunia kampus, yang mana dunia kampus ini juga mirip-mirip dengan dunia dosen, tapi kita arahkan untuk kepada mahasiswa. Tuh, jadi misal mahasiswa butuh pelatihan untuk masuk ke dunia kerja, nah itu boleh sekali untuk ikut di kegiatan yang ada di dunia kampus milik The Publish. Oke, nah, ini saya tidak banyak Bapak dan Ibu mengenai materi teknisnya. Harapannya nanti ketika Bapak dan Ibu sudah punya draft, boleh langsung dikirimkan saja ke kami untuk nanti kita bantu cek terlebih dahulu, untuk kita review terlebih dahulu secara sekilas, sehingga nanti Bapak dan Ibu juga punya gambaran kesiapan draftnya seperti apa, dan nanti bisa segera terbit juga untuk buku Bapak dan Ibu. Kemudian di sini saya izin menyampaikan Bapak dan Ibu, jadi Alhamdulillah kemarin Unjani itu berhasil terbit bukunya satu judul itu berhasil terbit di 44.500 eksemplar Bapak dan Ibu. Yang mana di sini adalah buku dari si rektor sendiri yaitu Pak Agus dan difasilitasi oleh LPPM Unjani sendiri gitu. Dan sekarang sedang proses pengajuan ISBN juga untuk 2 judul buku lainnya sehingga harapannya dari studi kasus keberhasilan beberapa universitas lain ini bisa menjadi penyemangat juga untuk tim Unjaya supaya kita bisa terus berkolaborasi ke depannya. Nah, ini contoh covernya Bapak dan Ibu, cover dari Pak Agus Subagio. Jadi sedikit cerita aja ya Bapak dan Ibu, bahwa dari Unjani ini kemarin mereka memberikan judul buku yang mana ini digunakan untuk bahan ajar si mahasiswa baru gitu. Jadi setiap ada mahasiswa baru akan mendapatkan buku masing-masing satu eksemplar yang mana 4 judul tersebut akan diberikan kepada mahasiswa baru tersebut. Dan ini yang sudah berhasil kita bantu proses editing juga dengan judulnya Pendidikan Keahmad Yani-an. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Dari saya sudah cukup. Harapannya ketika Bapak dan Ibu sudah punya draft, sudah punya pemikiran, itu bisa dituliskan ke dalam buku karena supaya bisa dibaca oleh banyak orang juga dan karena ilmu yang tidak dibagikan tentu akan hilang dan luntur dan karena dengan menulis buku merupakan salah satu dari amal jariah Bapak dan Ibu semua juga karena akan tersebar oleh banyak orang, dibaca oleh banyak orang dan bisa menjadi sedekah yang terus jalan untuk Bapak dan Ibu semua. Dan dari kami, The Publish siap mendampingi Bapak dan Ibu semua, mulai dari naskah mentah hingga nanti menjadi buku ber-ISBN. Oke. Oke, terima kasih. Dari saya kembalikan ke Mbak Anita. Baik, terima kasih Mbak Nadira atas pemaparan materinya tadi terkait penerbitan buku di The Publish seperti apa ya. Dan kebetulan juga memang LPPM Unjaya sudah bekerja sama juga dengan penerbit The Publish. Baik Bapak Ibu, silakan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Dari Bapak Ibu untuk narasumber pertama atau narasumber kedua kami persilahkan. Izin, eh,
saya ingin bertanya. Baik, Pak Suwarno, silakan Bapak. Baik, ini saya tidak pakai virtual background ya, karena memang kadang kalau pakai virtual background wajah saya hilang gitu. Baik, tidak apa-apa Bapak. Ya, baik, terima kasih moderator dan juga pemateri 1 dan 2, baik Bu Nuguna dan juga Bu Nadira. Yang ingin saya tanyakan ini ada beberapa sebenarnya ya. Yang pertama, nanti mungkin dari yang tadi sudah disampaikan dari Mbak Nadira, ternyata Unjani Cimahi sudah bekerja sama lama gitu ya, dan difasilitasi oleh LPTM Unjaya. Mungkin nanti Bu Kori bisa melanjutkan ini supaya tidak hanya Fakultas Kesehatan tapi dari LPTM. Kemudian yang selanjutnya adalah ini tadi ada penjelasan terkait dengan buku dan PUM. Nah, yang saya baca itu mungkin ya kalau nggak saya salah ya, buku itu kalau dihitung PUM itu apakah hanya per tahun itu 1 buku atau seperti apa kalau untuk peningkatan jabatan fungsional. Kemudian yang kedua yang terkait dengan NISBN itu tadi disampaikan bahwa peraturan baru dari Perpusnas ternyata kalau misalnya ada penulis luar negeri, ada NISBN dari luar negeri. Seperti tadi contohnya diajukan ke NISBN Timor Leste. Apakah nanti kalau misalnya kami mempunyai atau membuat buku dan bekerja sama dengan penulis luar negeri, apakah NISBN-nya kami yang urus sebagai penulis atau mitra kami ini dari luar negeri atau dari dipublish yang akan membantu. Selanjutnya tadi ada gambar umroh. Itu umroh kalau misalnya kita menulis apakah bisa mempunyai kesempatan untuk umroh gratis atau apa gitu ya. Karena tadi ada gambar umrohnya. Karena tadi juga ada penjelasan terkait ada villa dipublish yang bisa dipakai oleh penulis ketika sudah ada titik pandang dalam menulis gitu ya. Itu saja sih dari pertanyaan dari saya, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih atas fasilitasnya yang sudah dilakukan oleh The Publish, dan benar The Publish ini memang ketika kita mengajukan draft sangat cepat Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah punya draft dan juga untuk revisinya itu bisa via email dan via WA. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Suwarno atas pertanyaannya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Untuk pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Bumi Guna, yaitu terkait dengan KUM. Tadi untuk penerbitan buku itu apakah untuk jabatan fungsional itu 1 tahun sekali atau seperti apa ini Bumi Guna untuk aturannya? Silakan bisa dijawab terlebih dahulu oleh Bumi Guna. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Anita. Tadi dengan Pak Ferianto ya? Dengan Pak Suwarno, Bumi Guna. Oh, Suwarno. Oke. Habis yang kelihatan di sini Pak Suwarno. Oh, tadi Pak Suwarno ini ya, apa backgroundnya ya katanya bermasalah. Oke, Pak Suwarno, memang kalau kita berbicara jabatan fungsional, pengajuan jabatan fungsional itu ada ketentuan kepatutan buku, Bapak. Jadi untuk satu jenis buku itu kepatutannya satu buku itu 1 tahun. Jadi kalau Bapak mau misalkan tadi ya, oh saya kurang banget nih di bagian penelitian, maka saya mau bikin bukunya yang bisa diklaim di komponen penelitian atau di bidang penelitian. Caranya gimana? Satu bikin buku monograf, satu bikin buku aja, buku book chapter, satu bikin buku referensi, Pak. Sehingga semuanya bisa terklaim. Kenapa? Karena Bapak buku referensinya satu, book chapternya satu, gitu ya. Dan buku monografnya satu, gitu. Tapi kalau Bapak bikin semuanya klaim sebagai buku monograf, 2 gitu atau 3 buku monograf di 1 tahun yang sama, Bapak hanya bisa klaim satu untuk di pengajuan jabatan fungsional. Maksudnya begitu. Nah, tapi kah misalkan gini, Bu, saya bikin udah 2 nih, Bu, buku monograf lagi dua-duanya. Sia-sia dong, Bu, yang satu buku. Nggak sia-sia, Pak. Satunya bisa dihakikan, Pak, boleh. Jadi nanti yang diklaim di bidang penelitiannya adalah haki. Kalau Bapak cek kembali, haki itu tidak ada jumlah maksimumnya nggak ada. Jadi tergantung kinerjanya Bapak gitu ya. Jadi kalau memang ada buku yang ini ya mungkin klaimnya dalam bentuk hakinya begitu. Jadi kita berstrategi bisa Pak Suwarno, silahkan. Mungkin begitu jawaban saya. Semoga bisa membantu menjawab tadi kegundahan hatinya Pak Suwarno.
Iya, terima kasih Bu Miguna. Ternyata seperti itu ya strateginya ya. Ini kita Bisa bisa strategikan, Pak. ditebak. Jadi buku mah aman bikin aja daripada gini. Iya. Kadang-kala saya gini Pak, saya punya temen yang dia rajin banget Pak nulis buku. Tapi terus kemudian kan beliau tidak tidak berstrategi kayak tadi kan. Akhirnya yang bisa diklaim di Japuk satu terus dia kecewa gitu kayak, males banget deh besoknya nulis buku lagi kayak kalau kayak begini caranya kata dia gitu. Terus saya bilang, Bu, lah Ibu gimana cerita? Sini bukunya ada berapa? Terus akhirnya kita breakdown gitu ya Pak. Dia buku ajar ada berapa? Kita compile gitu yang tahun berapa. Terus yang buku monografinya dia ada berapa di tahun berapa gitu. Akhirnya saya buat jadi kayak gitu, Pak. Ini Bu, hakiin yang ini gitu. Ini Bu, ini yang ini dihakiin, gitu. Yang ini dihakiin. Nah, semuanya masuk deh ke Japung saya bilang. Oke, oke, siap. Makasih Bu Miguna. Iya, lanjut Bapak. Semangat Pak nulis bukunya. Oh iya, Bismillah ya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Miguna atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dan ketiga dari Pak Suwarno tadi, yang kedua adalah terkait jika menulis buku dan bekerja sama dengan penulis luar negeri, bagaimana ini nomor ISBN-nya Mbak Nadira? Kemudian juga tadi ada terkait umroh ya, gimana caranya biar bisa dapat umroh nih dengan cara nulis di The Publish? Silahkan Mbak Nadira. Oke, terima kasih Mbak Anita. Pak Suwarno, apa kabar Bapak? Akhirnya kita bertemu lagi ya Pak ya, walaupun lewat Zoom ini Pak. Alhamdulillah baik Mbak. Oke Pak. Ya, jadi mengenai penulis tadi mungkin contohnya yang Timur Leste ya Pak, dan diarahkan oleh Perpusnas itu diajukan melalui ISBN atau Perpusnas Portugal. Nah, itu betul sekali Pak. Itu kita pengalaman juga kemarin, baru kemarin, jadi itu penulisnya seluruhnya dari kampus Timor Leste, Pak. Begitu. Nah, semisal nanti Pak Suwarno ada buku yang mana itu kolaborasi dengan penulis luar negeri, itu bisa juga di skemakan dengan penulis pertamanya itu adalah Indonesia begitu. Jadi semisal ada yang dia asalnya dari Timor Leste atau bahkan mungkin dari Malaysia dan yang lain-lain. Nah, itu bisa juga sebagai tim yang mana penulis kedua atau mungkin penulis ketiga dan selanjutnya. Yang mana penulis pertama kalau dari kami diarahkan untuk tetap dari Indonesia gitu. Atau semisal Pak Suwarno menjadi penulis pertama baru kemudian penulis selanjutnya dari penulis internasionalnya. Begitu Pak Suwarno. Jadi kalau yang kemarin Timor Leste itu seluruhnya itu dari dosen-dosen dari di Timor Leste gitu. Jadi tertera bahwa itu harus diajukan ke Portugal begitu. Oh gitu ya. Berarti yang kemarin saya itu Hmm. memang seperti itu ya, benar ya. Saya dengan Betul. penulis keduanya luar negeri, terus ketentuannya memang sama ya, tidak ada Ya, perubahan kecuali penulisnya semua luar negeri atau mereka penulis pertama ya Mbak. iya betul sekali Pak Suwarno. Jadi memang lebih baik kita sebagai penulis pertamanya dan nanti baru selanjutnya dari Luar negeri. internasional atau penulisnya yang kedua ketiga iya gitu. Oke, siap. Kemudian tadi mengenai umroh ya Bapak dan Ibu. Nah, ini umroh ini salah satu fasilitas yang bisa didapatkan penulis juga dengan cara pengumpulan poin Bapak dan Ibu. Pengumpulan poin ini itu nanti akan diakumulasi juga setelah kita melihat sudah berapa banyak poin yang terkumpul dari hasil buku yang diterbitkan melalui The Publish. Nah, itu sampai poin berapa itu nanti kita perlu cek terlebih dahulu dan Bapak dan Ibu bisa yang penting aktif terlebih dahulu gitu nggih. Aktif terlebih dahulu untuk proses publikasinya diserahkan dulu ke The Publish dan nanti sebelum dapat umroh kan kita juga bisa memberikan reward-reward lain seperti misalnya kita memberikan alat penunjang pembelajaran, misal laptop, kemudian tas dan HP itu kita juga bisa dan nanti sampai poinnya terkumpul paling besar itu bisa mendapatkan umroh gitu. Jadi harapannya ada keaktifan Bapak dan Ibu juga untuk proses publikasi melalui The Publish. Gitu ya Pak Suwarno. Oh gitu ya. Berarti nggak harus bukunya terjual ya. Yang penting aktif nulis aja gitu ya di Iya, depan. salah satu poin yang perlu dilengkapi terlebih dahulu itu Pak Oh Suwarno. ya, siap-siap. Semoga aja teman-teman juga sama-sama semangat ini biar dapat Betul, umroh betul sekali. gratis. Betul sekali. Nah, harapannya bisa menjadi penyemangat Bapak dan Ibu yang lain juga dengan menulis buku ternyata bisa dapat rezeki umroh gratis atau mendapat rezeki tadi alat-alat penunjang pembelajaran, bahkan tadi simpelnya villa ya Pak Suwarno. Nah, villa itu Betul. boleh sekali kalau Pak Suwarno lagi ke Bali terus mau pakai villa kita itu Oh gratis gitu. Bapak dan Ibu. Itu Iya. gimana caranya Mbak? Bisa dijelaskan di sini.
Ya, jadi villa ini salah satu fasilitas yang mana bisa digunakan oleh penulis ataupun mitra kami. Contohnya ini Bapak dan Ibu Pak Suwarno, gitu. Bapak dan Ibu yang sudah aktif menulis di The Publish. Nah, itu bisa sekali langsung booking ke kami untuk kita nanti bantu eh bookingkan jadwal untuk penggunaan villanya. Nah, hanya saja saya perlu sampaikan kalau villa The Publish itu sangat diminati oleh penulis-penulis. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya kepentingan di tanggal berapa seperti itu, nah boleh langsung disampaikan aja dari jauh-jauh hari. Karena antriannya cukup banyak juga dari penulis lain. Gitu. Ya, hebat Begitu ya. Pak Suwarno? Iya, siap, Nih. siap. Terus sekali lagi nih Mbak, sekali lagi ya, terkait Oh Gramedia ya, Digital. Ini kan nggih. Gramedia Digital itu berkaitan dengan buku kita yang sudah terpublish, kemudian dimasukkan ini ke, maksudnya gimana ya, dipublikasikan melalui Gramedia gitu ya. Itu ada syarat-syaratnya Ya, atau tidak ya? oke baik. Jadi untuk Gramedia Digital itu adalah platform pemasaran kami untuk buku e-book atau buku digital, Pak Suwarno. Yang mana berbeda kalau buku cetak itu kita melalui The Publish Store, website kami, kemudian di e-commerce, di Tokopedia, TikTok, dan Lazada, dan nanti akan ada reseller. Sedangkan untuk Gramedia Digital itu adalah penjualan buku digital, ada atau e-book tadi. Jadi semisal nanti Bapak dan Ibu punya buku yang mana ingin diterbitkan versi e-book, nah itu baru nanti akan dibantu pasarkan melalui Google Playbook, Aksara Maya, Kubuku, dan Gramedia Digital. Jadi di Gramedia Digital di websitenya itu akan ada buku Bapak dan Ibu semua, begitu. Oke, siap. Makasih Mbak. Sukses selalu ya, sehat semuanya. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nadira atas jawabannya. Baik, seperti yang tadi sudah dibahas juga ya, terkait pertanyaan Pak Suwarno. Jadi memang ada beberapa keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika aktif menulis buku. Tadi salah satunya juga bisa diklaim untuk Javung, kemudian juga bisa mendapatkan beberapa fasilitas lainnya. Ada villa juga Bapak Ibu, dan juga tadi kalau misalnya aktif sekali menerbitkan buku bisa juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah umroh ya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, dan kebetulan juga untuk memotivasi Bapak Ibu untuk bisa aktif menulis, kita setiap bulannya juga ada promo-promo menarik tentunya. Dan tentunya untuk promo itu akan ditambahkan dengan diskon tambahan karena LPPM Unjaya ini juga sudah bekerja sama dengan penerbit Publish. Jadi double-double ini untuk keuntungannya ya yang didapatkan oleh Bapak Ibu ketika menulis dan menerbitkan buku di The Publish. Adapun untuk promo yang ada di bulan ini, ada promo khusus juga nih Bapak Ibu. Mungkin bisa dibantu Mas Arief untuk share infonya. Baik Bapak Ibu, di bulan Juni ini kebetulan The Publish sedang ada promo menarik dan promo ini sangat banyak diminati oleh penulis-penulis The Publish. Promonya bertajuk The Publish Express Deal 2026, di mana dengan promo ini Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan fast track buku terbit dalam 1 bulan saja, di mana di sini gratis jalur VVIP proses. Kalau Bapak Ibu menerbitkan di jalur umum itu eh, VVIP proses ini akan berbayar. Namun dengan promo ini bisa didapatkan secara free. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkan diskon HKI up to 50% serta juga gratis file pelaporan. Dan tentunya untuk promo ini berbatas saja Bapak Ibu, terbatas hanya untuk 150 naskah saja, berlaku dari 1 sampai 25 Juni 2026. Jadi monggo Bapak Ibu mungkin yang di sini ada yang ingin membutuhkan penerbitan secara cepat karena ada kebutuhan terkait BKD dan lain sebagainya, bisa langsung klaim saja promo ini, bisa langsung nanti melalui LPPM atau bisa langsung ke Mbak Nadira ya Mbak ya. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, demikian untuk informasi dari kami terkait program-program terbaru terkait promo. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingin ditanyakan nih untuk kepada para narasumber. Kami persilahkan. Masih ada Bapak Ibu? Oke.
Oke, mungkin belum ada lagi ya. Sudah cukup jelas tadi pemaparan dari para pemateri dan juga tadi beberapa pertanyaan juga yang sudah disampaikan oleh Pak Suwarno ya. Semoga juga itu bisa memberikan insight baru untuk Bapak Ibu peserta kegiatan pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin untuk kegiatan pada pagi hingga siang hari ini, mohon izin kami cukupkan karena juga mendekati waktu sholat Jumat. Tapi sebelum ditutup, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ya, Silakan Bapak Ibu. Oh, Mbak ya, Gita, izin ya masuk. silakan Ibu. Ya, sebelum foto mungkin saya sedikit mewakili Bu Kori Puspita karena beliau ada rapat untuk menyerahkan sertifikat dari LPPM Unjaya untuk pembicara secara simbolis seperti itu bisa? Silakan Ibu Dwi Kartika. Ya, baik. Saya izin share screen. Boleh Sebentar. dibantu dijadikan co-host, Mas Ya, Arif? sebentar. Sebentar saya bukakan. Yang pertama, saya izin untuk menyerahkan sertifikat kepada Ibu Miguna Astuti. Terima kasih atas ilmu dan materi yang diberikan, Ibu. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan berguna untuk kami. Apakah sudah terlihat, nggih? Sudah terlihat Ibu? Baik. Mohon diterima untuk Ibu Miguna. Baik, terima kasih banyak Ibu. Semoga Ih, bermanfaat juga ilmunya untuk teman-teman semua. Ibu, terima kasih. Kemudian yang kedua, untuk Mbak Nadira, bentar. Kemudian yang kedua untuk Mbak Nadira, Baik Nadira Syafaati, terima kasih juga untuk materinya Mbak Nadira. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi dosen-dosen dari Unjaya yang mempublikasikan karyanya di The Publish seperti itu. Mohon diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Dwi dan Bapak Ibu semua. Semoga kita Oke. bisa berkolaborasi secara Ya, aktif setelah ini. Oke. baik. Demikian dari saya untuk mewakili Bu KLPPM menyerahkan sertifikat kepada narasumber. Untuk waktu dan tempat, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dwi Kartika yang telah menyampaikan sertifikat kepada para narasumber. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pengambilan dokumentasi. Silahkan dibantu untuk Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu untuk kami ambil dokumentasi kegiatan hari ini. Baik, mohon izin saya hitung 1 sampai baik 1 kali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak LPPM Unjaya yang telah menginisiasi kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber Ibu Miguna, Mbak Nadira yang telah menyampaikan materinya dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berpartisipasi aktif pada kegiatan pagi hingga siang hari ini.
Saya selaku MC dan moderator mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Baik, dan kami informasikan kembali Bapak Ibu untuk presensi sudah kami kirimkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi presensi kehadiran pada link tersebut. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Ibu Dwi.